Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dalam bentuk sempurna berupa akal yang menjadi harta yang paling berharga yang kita miliki, menjadi tumpuan kita dalam menjalani hidup ini, berlandaskan dengan sisi di mana kita dituntut untuk menjadi orang yang benar, menjadi seorang yang memiliki guna dan manfaat di atas bumi dengan menggunakan akal sebagai tolak ukur tindakan dan perbuatan. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ia mengajarkan kita dinul Islam sehingga kita mampu membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang menjadi yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak. Berlandas kepada firman Allah dan uraian beliau yang disebut hadits. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita buka komal, tujuannya untuk edukasi, memberikan yang terbaik buat bangsa dalam aspek beragama, berkeyakinan. Malam ini kembali sama seperti tadi siang, kita mengajak teman-teman kita non-muslim untuk memahami bahwa pencipta langit dan bumi telah menjanjikan sebuah janji kepada orang-orang kafir, yaitu neraka Jahannam. Wa inna Jahannam la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya Jahannam itu, neraka itu adalah benar-benar tempat yang telah dipastikan untuk mereka pengikut iblis semuanya. Itu yang Al-Quran uraikan. Fa inna Jahannam la mau'iduhum ajma'in. Jadi Jahannam itu, neraka itu adalah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang kafir bersama dengan iblis. Semuanya berada di dalamnya. Jadi orang-orang kafir ini memang sering diulas di dalam Al-Quran. Orang kafir yang dimaksud di sini adalah pengikut setan tentunya. Mereka tidak segan-segan Allah uraikan karakter mereka dan tempat kembali mereka nanti setelah kematian. Dan apesnya di Bible juga menyatakan hal yang sama, bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran orang Farisi menurut Yesus, mereka adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ini teman-teman sekalian yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka waspada dari gerakan-gerakan yang bisa membuat mereka jatuh dari keadaan di mana mereka cinta terhadap duniawi sehingga memilih agama yang tak ada lagi perintah di dalamnya dari Tuhan langit dan bumi, melainkan hanya melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh dari pendiri agama mereka. Oke teman-teman, saya minta dengan hormat sahabat-sahabat saya yang muslim untuk tahan diri di bawah. Izinkan saudara kita non muslim yang naik ke atas untuk mengkaji tema ini. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara.
Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Oke teman-teman, sekali lagi saudaraku yang muslim untuk tahan diri, biarkan saudara-saudara kita non muslim yang naik dulu ke sini ya. Bisa kan? Bisa dong. Teman-teman kita yang non muslim aja dulu yang naik. Saudara yang muslim dibawa aja dulu. Ya, siapkan oksigen. Mana tahu kekurangan oksigen. Nah, teman-teman di bawah bisa memberikan oksigen kepada mereka supaya mereka tidak kelepek-kelepek seperti ikan yang ditinggal air. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Semangat malam. Halo Santos. Selamat malam. Halo. Halo. Oke, kita anggap malu-malu dia teman-teman, masih kurang percaya diri. Kita tunggu yang lain teman-teman, kita ajak yang lain untuk naik. Tema ini sebenarnya tema yang membuka kesempatan kepada teman-teman sekalian, khususnya muslim, untuk paham bahwa apa yang diuraikan di Al-Quran itu ternyata betul, bahwa yang orang-orang kafir menyembah selain daripada Allah tak lain dan tak bukan adalah inazan, kan begitu. Halo, selamat malam. Semangat malam, Saudara Bosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam bang, cuma pengen gabung aja. Oh iya. Ya, Alhamdulillah. Salam kenal ya. Salam kenal abang, salam kenal. Saudara Bosman, Bosman Damanik. Halo. Halo. Bos, iya, dari Kristen Katolik. Halo, selamat malam. Malam juga abang. Ya, saya Kristen. Boleh buka kamera Protestan. bang? Siap. Belum bisa buka kamera ya? Nggak bisa dibuka. Iya abang, kelihatan di sini abang belum bisa belum bisa buka kamera karena pengikutnya masih sedikit. Halo saudara Roni. Halo. 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 Baik teman-teman, sahabat FZ. Ya, silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan yang non-muslim ya. Yang muslim boleh dibawa siaga 1. Siapkan ember, panci, gelas plastik. Oke, kresek, sapu hijau, sapu lidi. Tutup saji juga. Halo, selamat malam.
Halo. 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 Hei. 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 Takut dia teman-teman, nggak mau buka suara. Silakan. Tema ini ringan sekali. Justru kesempatan kalian untuk menjelaskan bukti akurat Yesus itu Tuhan. Saatnya lah kita mendengarkan umat Islam ini bahwa ternyata memang Yesus itu Tuhan, kan gitu. Sahabat Loban dan yang lain, terima kasih banyak semuanya ya. Panjang umur, sehat selalu teman-teman yang mendukung, yang typing, posting ulang, tap-tap layar, love orange, dan semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak. Kiranya Allah melimpahkan rahmat berkah hidup dan dimudahkan setiap urusan kita yang baik. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi terkait tema kita ini sebelum ramai ya. Nanti saya yakin sekali teman-teman non-muslim akan ramai di sini. Ini mereka belum monitor aja, masih di bawah, masih nunggu, masih makan ini. Dia akan naik dengan sendirinya ketika mulai ramai, mulai panas gitu ya. Wah, ini nggak benar ini, harus aku yang naik menjelaskan. Nah, meskipun agak gemetaran sedikit, tapi paling tidak mulai ada nyali setelah nyimak beberapa lama di bawah. Bang Suma perlu diluruskan pandangan Bang Suma, karena pandangan kami begini. Pandangan yang bertentangan dengan kitabnya sendiri, kan gitu. Ini sudah banyak kayaknya yang minta. Jangan muslim ya teman-teman ya, yang non muslim aja dulu ya. Sahabat Azrian, syukran. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo abang. Belum duduk Bang Suma. Oke. Halo, selamat malam, Bang Juma. Malam juga Bang, dari Katolik Protestan. Halo. Saya Katolik. Oke Bang, buka kamera boleh? Silakan. Di sini gelap, Bang. Musiknya dikecilin. Gelap, di sini gelap. Musik dikecilin Abang. Oke, baik. Kecilin musiknya. Ya, ini saya mau satu ini Musik dikecilin, di atas Bang. itu Yesus Tuhan lantikan. Itu maksudnya apa ya? Oh, maksudnya Tuhannya Yahudi melantik Gimana ini? Tuhannya Anda. Ya. Suaranya ribut di sana Bang. Ribut suaranya di sana. Maksudnya gimana ini? Maksudnya Yesus soalnya itu kita lagi minum-minum ini. Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Buka aja kameranya Bang. Buka kamera kita. Di sini gelap, diskusi. Bang. Gelap. Oh. Iya. Ya, di sini gelap. Soalnya kita duduk di luar. Iya. Ada musiknya soalnya, kasihan yang YouTube nanti kena pelanggaran Abang. Mabuk aja dulu, nanti setelah tidak mabuk lagi baru naik. Sementara nikmati dulu mabuknya ya. Mabuk sampai teler abangku. Tapi jangan sampai lupa jalan pulang. Halo, selamat malam.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bergabung Bang Zuma? Iya, boleh Bang bergabung. Teman-teman kita ada 4.000 lebih yang bergabung di YouTube juga. Saya mau bertanya sama Bang Zuma untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Saya Muslim. Sabar dulu Bang. Saudara Yafet, halo, selamat malam. Selamat malam. Temanya apa malam ini, Bang? Yesus apakah Tuhan yang dilantik, benar-benar dilantik? Untuk kamera gimana? Oh ini ya. Oh, Yesus benar Tuhan. Emang kenapa? Yesus itu Tuhan untuk orang-orang khusus, untuk kelompok tertentu gitu. Silakan buka kameranya. Yesus itu Tuhan bukan untuk orang tertentu tapi untuk orang percaya. Iya, percaya pemberitaan orang-orang Farisi gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu doang. Orang-orang tertentu contoh seperti apa, Bang? Angkatan jahat in the gang. Silakan Bang buka kamera, kalau tidak kita turunkan. Silakan. Kok mau diturunkan sih? Buka kamera. Saya nggak bisa buka kamera ini, Bang. Oke, nanti kalau sudah bisa naik lagi ya Bangku ya. Maaf. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saudara-saudara Muslim, mohon untuk diperiksa ininya, multinya. Mana tahu tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja kepencet gitu, ketekan. Halo, selamat malam. Semangat malam. Semangat malam. Adam anak. Adam anak. Halo. Halo Bang. Halo. Oke. Ayo teman-teman sekalian, non-muslim, ajukan permintaan untuk kita diskusi. Jangan malu-malu. Diskusi itu baik, merangsang otak kita untuk berpikir. Semakin kita sering berpikir, semakin segar otak. Jauh dari penyakit pikun. Tapi kalau orang malas berpikir, itu cenderung cepat pikun. Karena mereka tidak menggunakan otaknya untuk bekerja. Malas. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo. Belum duduk ya teman-teman ya. Selamat malam. Halo. Saudara Chandra, selamat malam. Oke. Saudara GTI, selamat malam GTI. Loh, kok berubah orang ini? Kena kutuk. Kena kutuk ITG. Walah. Kena kutuk orang ini.
Sekarang dia nasibnya kayak gini. Kata Yesus di Matius 7:6, jangan kau berikan barang yang kudus kepada babi dan anjing. Begitu juga mutiara kepada anjing. Oh, kudu. Oh, ITG, betapa malangnya nasibmu. Oh, kudu, sedihnya negerimu. Lu. ITG ternyata kau guguk kawan. Kupikir tadinya manusia. Allahu Akbar. ITG, kau dielus-elus ITG. Majikanmu masih kenyang ITG. Awas lu sebentar, kalau majikanmu udah lapar, lu masuk karung. Lu masuk karung, masih dielus-elus ITG sama majikan, masih dielus-elus karena masih kenyang. Sebentar kalau majikanmu udah lapar, habis kau ITG. Masukkan ke karung koni, palamu dipukul sama balok, habis itu bulumu dibakar. ITG. Malangnya nasibmu, ITG. Kau hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu majikan. ITG, aku mau nanya ITG, kamu biasa dipakai gauli bininya majikanmu? Hah? Biasa? Masa? Jadi kamu kongsi sama majikan pakai bininya? Wala. Gimana rasanya? Bininya suka kamu atau suka suaminya? Suka kamu. Jangan-jangan majikanmu yang perempuan lebih suka kamu dari suaminya lagi. Aduh, parah. Teman-teman ingat gak si ITG itu yang biasa apa katanya? Akhi itu ya. Akhi. Ingat gak? Sekarang nggak bisa lagi debat dia, udah, aduh, pasti aku kalah argumen ini, karena Bang Suma menguasai Bible, aku enggak. Ada kan yang pakai kopiah ya kan? Ya akhi, jangan begitu akhi. Aduh, ternyata sudah sanggup dia teman-teman, sudah nyerah. Dielus-elus dulu, bentar lagi dimakan. Halo, selamat malam. Malam Bang Juma. Malam juga Abang. Malam Bang Juma. Siap. Dari Kristen Ya Bang Juma, Abang. kedengaran nggak suaraku Bang? Kedengaran. Ya Bang, saya dari Kristen Bang. Boleh buka kamera Bang, silakan. Oh, ini Abang Juma udah sah ini judulnya Bang ya? Udah. Ini pertanyaan Abang. Betul, udah sah ini judulnya. Iya, Udah sah judulnya nih. udah sah. Berarti Bang Juma udah ngakuin Yesus Tuhan ya Bang ya? Itu pertanyaan. Kalau Yesus itu di dalam kitabnya Yahudi. Enggak, kan Abang Juma kan Ilmu Paulus enggak mempan sama aku Bang. Jadi Yesus itu ternyata memang Tuhan yang dilantik. Ini kan Abang Juma yang bikin judul kan? Iya, bertanya dan Enggak, maksudnya sekaligus. ini Bang Juma yang bikin judul kan? Iya, betul. Itu tanda tanya.
Itu tanda tanya. Supaya saudara-saudara kami Kristen itu sadar bahwa ternyata Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi gitu. Abang Tuhannya Yahudi melantik Yesus untuk mengaku Yesus Tuhan dituhankan ya, Bang, ya? sama orang-orang jahat gitu. Jadi Tuhannya Yahudi melantik Iya kan? Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Gitu. Nah, orang-orang jahat ini menyeberangi lautan mencari mangsa supaya mereka sama-sama menyembah Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Gitu, Abang. Jadi Tuhan kami membuat iblis menjadi sembahan bagi orang-orang jahat. Itu sah nggak, Bang? Iya sah. Makanya orang-orang Kristen menyembahnya. Kan gitu, Bang. Berarti Sah, itu sah. Karena memang dilantik dong orang-orang berarti, Bang, ya? iya, Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang Ada dilantik. surat pelantikannya nggak? Ada. Ada surat Ada. pelantikannya nggak? Di KPR 2 nomor Iya, dari mana, 36. Bang? KPR 2 nomor 36. Dari mana? Di kitab Anda, Iya, di dari kitab Anda. mana Bang tahu? Dari mana Bang tahu dia dilantik? Di kitab Anda berbunyi itu di KPR 2 nomor 36. Yesus KPR. itu tuh Yesus itu adalah Nomor Tuhan yang 36. dilantik. Ya, silakan Itu Anda kan baca. bukan Yesus yang buat itu. Iya, Itu kan nggak Yesus yang buat, itu nggak tulisan Yesus, Bang. Yesus nggak pernah tulis kitab. ya tapi Kristen mengkitabkan buku itu kan. Iya, tapi itu kan nggak Yesus yang nggak Yesus yang tulis, Bang. Meskipun begitu, tapi itu kan Anda imani sebagai firman Tuhan. Itulah faktanya, itulah realnya. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus karena Yahudi tahu bahwa Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat saja. Iya. Orang-orang jahat aja yang dikasih. Karena Mani. orang Yahudi sudah punya Tuhan. Mani. Tapi kan itu kan bukan tulisannya. Itu kan Yesus enggak. Itu enggak. Tapi itu kan kitab Anda yang menceritakan. Kan memang Kristen ini tidak pernah percaya kepada Yesus. Abang tahu di mana? Coba. Orang mesianik itu orang mesianik, Bang, orang Yahudi juga, Bang, tapi mereka percaya Yesus kok, orang mesianik. Tidak ada orang Mesianik itu orang Abang tahu Yahudi. mesianik? Tahu. Mesianik itu orang Tadi bule. bilang, Bang Juma tadi bilang orang Yahudi nggak ada yang nyembah Yesus. Ternyata orang Mesianik sama Yudaisme itu mereka menyembah Yesus. Mesianik itu bukan orang Yahudi. Mesianik itu bule, orang barat. Abang pernah lihat? Banyak Mesianik di Indonesia. Pernah dengar gak orang Yahudi, ada kumpulan orang Yahudi yang nyembah Yesus kayak mana? Oh, nggak ada itu. Nggak ada itu, Bang. Itu paling orang barat Pernah yang nggak, Bang? Abang dengar? peranakan. Mereka bukan ahli Taurat. Mereka hanya peranakan yang Abang tinggal nggak di. percaya. Jadi orang mana? Jadi orang mana Mesianik? Orang bule, Edis. Mesianik orang mana, coba? Edis itu Mesianik, Edis, Ari. Itu Mereka Mesianik semua. pakai Udah ilmu lu baru naik. Ada abangku, maafkan diriku, aku cari yang berilmu. Kalau tak berilmu malas aku, mending aku cerita sama yang lain. Itu aku butuh yang sedikit berisi gitu. Halo, selamat malam. Kenapa ketawa? Kita belum cerita lucu kok udah ketawa duluan, gimana sih?
bukan penari latar gereja bang tadi, itu bukan. Dia itu dipakai pada saat mati lampu di gereja. Halo, selamat malam. Takbir. Selamat malam abang. Takbir. Dari Kristen mana? Katolik, Protestan? Islam bro. Halo, selamat malam. Halo. Halo abang. Waalaikumsalam Bang Suma. Iya Bang. Bang Suma. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Iya, dari gereja mana ini? Protestan. Boleh buka kameranya bang? Silakan. Sri, dari gereja mana Sri? Halo Sri. Maaf kak, bang. Assalamualaikum. Iya. Saya mandar Islam. Nggak pengen. Berisik, maaf. Ya, halo, buka kamera kalau dari Kristen. Maaf Bang Zuma, mungkin ajaran Bang Zuma memang benar, saya takut. Oh, notem ya. Terlalu banyak sandiwara ini. Coba teman-teman mohon untuk dipahami, komal ini untuk saudara kita non-muslim. Ya, jadi berharap untuk dibawa aja dulu yang muslim. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, siap. Selamat malam. Malam juga abang. Silakan buka kamera kalau dari Katolik, Protestan. Silakan. Bang Zuma, Mau coba Iya, Bang. tolong sampaikan juga sama kita bahwa jaminan surga bagi Islam itu adalah memang ada dalam Al-Quran, itu aja Bang. Iya, dari agama mana ini? Itu aja dulu Bang, tolong dijawab dulu Bang. Saya Agamanya apa abang yang saya ini hadapin apa? sekarang ini belum tahu saya. Oh, ini dulu Mana? ke gereja dulu bang. Masa nggak tahu agamanya apa ini? Orang sakit jiwa. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, ini saya ingin menyapa teman sekaligus keluarga yang ada di Medan ya. Atas nama Ibu Agustina yang ada di Lesehan Bu Tina 2 Medan Marilan Pasar 1 Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi nonton bareng di sana, Ibu Agustina, semoga sehat terus, panjang umur dan usahanya lancar. Marilan Pasar 1 Tengah, dekat rumah orang tua kami di sana di Medan. Horas, makasih. Silakan non-muslim ajukan permintaan naik ke atas, kita diskusi bahas tema tentang tema adanya Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi yang kalian sekarang sembah. Silakan naik sini, kita bahas ini. Halo, selamat malam. Malam. Dari Kristen abang. Dari Kristen.
Oh, suaranya kenapa habis dicepek kah? Pelit sekali. Kali kasih suara. Jaringannya enggak terlalu bagus. Oh iya sudah. Buka kameranya. Biar saya kirim jaringan dari sini. Silakan. Sahabat Zul barakallahu fiik udah bergabung. Silakan buka kamera. Silakan. Nah, jangan merokok kena PL nanti. Ditelan asapnya. Aduh, jangan dikeluarkan kena PL. Telan aja supaya nggak ada asap. Ya, gimana tema saya terkait dengan apakah Yesus itu benar-benar diakui oleh saudara kami Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Silakan. Kalau bagi saya Bang, diakui itu Bang. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dilantik. Ya. Sahabat Emira Kalau bagi saya bergabung. Iya. dalam ajaran saya Tuhan Yesus tetap diakui. Iya, itu dia. Tapi aku ingin tanya, Bang. Abang ini masih punya kakek, masih hidup sampai sekarang? Masih. Masih. Usianya di atas 70 tahun? 75. Dia dari kampung? Iya, dari kampung. Anda pernah ke kampungnya? Pernah? Pernah ke kampungnya ayah, orang tua? Pernah. Oke. Di dekat rumahnya tuh yang di pertigaan ada pohon besar. Ya, betul. Pohon besar yang Bagaimana maksudnya Bang? ada pohon besar di dekat rumahnya kakek yang tidak layak. Saya melihat kakek Anda itu orang ada. Saya melihat kakek Anda itu orang sakti. Orang sakti? Iya. Sampai cucunya begini, mantap kali. Lanjut Bang. Oke. Satu lagi pertanyaan saya. Saudara pernah lihat makhluk halus? Iya. Pernah? Iya. Penunggu pohon mungkin? Saya sendiri. Saya baru mau bilang. Udah pernah. Iya, nggak pernah. Yang penting pesannya udah sampai sama netizen, Bang. Udah pernah. Iya, pesan saya udah sampai kepada netizen. Oke, kembali ke tema kita. Jangan ditahan Bang kalau mau ketawa. Iya. Iya. Masih sering ke gereja Bang ini? Tiap minggu saya ke gereja. Oh, tiap minggu. Iya. Jadi di gereja itu saudara kelihatannya memang menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Iya kan? Iya. Bang, saya mau bilang Iya. Bang tidak bisa bilang kita agama Kristen menyembah atau tidak. Maksudnya
Ini kalau di sini sebagai ini teman-teman, kalau peranakan jin begini, kalau dia ngomong kita bingung sendiri dibuatnya. Maksudnya abang ini tidak menyembah atau gimana? saya tidak menyembah. Oh, jadi ke gereja ngapain? Saya tidak menyembah, Bang. Jadi Anda tidak punya Tuhan? Punya. Anda tidak sembah? Saya tidak sembah. Pantasan teman-teman Anda itu banyak yang lari dari Anda. Nggak ada teman Anda yang setia kawan sama Anda. Kenapa bisa gitu? Saya balik. Boleh. Kenapa teman-teman abang juga banyak yang lari dari abang karena juga tidak menyembah. Teman-teman saya lari dari saya untuk kembali ke saya. Gitu. Iya kan? Bagaimana, Bang? Nggak bagus, nggak terlalu bagus jaringan. Teman-teman saya lari untuk ke saya gitu. Cek. Jelek Halo? jaringan di sini, Bang. Iya. Ya, Cek. masuk. Cek. Kok suaranya enggak ada? Ya, masuk. Cek. Ada, Bang. Cek. Cek. 1 2 1 Cek, tambah cek. 1 tambah 1. Aduh, jaringannya error di sebelah. Kita turunkan dulu, nanti kalau bisa naik lagi. Naik lagi nanti. Jaringannya kurang bagus, naik nanti di pohon lagi. Kita nggak tahu dia punya Tuhan tapi dia nggak menyembah. Nah, ini ku bilang setengah jin. Tapi masih bagus dia daripada teman saya bom peranakan kodok. Halo Bang Jom. Halo juga Bung. Iya, maaf akun saya ini belum on kan Bang Jom. Waduh, gimana dong? Ya nanti akun saya satunya Bang ya. Oke. Pace. Iya, kita tunggu sharing, ya. Bang. Kita sharing ya. Siap. Siap Kita Bang Jom. tunggu ya. Waalaikumsalam. Makasih. Iya. Oke, teman-teman, ayo silakan yang menguasai materi, ayo silakan naik. Jangan yang bikin ngantuk. Yang paham Bible, silakan. Halo saudara Koike, selamat berjumpa, selamat bergabung. Tekan. Udah dibilang. Silakan teman-teman ajukan permintaan, ketik di bawah, saya Kristen Bang, naikkan aku, kayak gitu. Naikkan aku Bang. Nah, gitunya. Nah, ya, berubah dia. Bagaimana tadi, sorry. Itu tadi apa? Bini atau apa? Peliharaan bini atau apa tadi? Itu anjing piaraan dia tiap malam jaga. Jadi memang dia anjing pemburu. Jadi malam itu dia jaga. Oh gitu. Jadi kita bersyukur juga kan punya anjing itu, jadi bisa menjaga kita juga dia kan dari maling-maling gitu kan. Jadi gimana bro? Iya. Ini ada tema Yesus Tuhan lantikan, Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Itu selamat Emira, syukran. Konsepnya ya, konsepnya Yesus bukan Tuhan tapi dilantik untuk orang jahat, untuk dituhankan sama orang-orang jahat. Oh, di mana dalilnya Yesus bukan Tuhan?
Bisa tunjukkan. Dia kan manusia, sudah jelas-jelas dia manusia kok. Dia kan manusia. Bukan Tuhan gimana? Bisa tunjukkan? Dia bukan Tuhan karena dia manusia. Makanya dia dilantik. Karena tadinya bukan Tuhan, makanya dia dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Sebagai sembahan untuk orang-orang jahat. Gitu. Saya bagi sebentar ya. Ini saya pakai singlet Ya, sebentar ya. silakan. Mati meja. Masya Allah, saudara rindu. Oh, FZ, barakallah. Syukran. Termute. Saya selalu bahwa katanya Yesus itu bukan Tuhan, gitu kan? Tapi selama ini kita baca Alkitab tidak pernah ditemukan dalam Alkitab dalil kita itu bahwa dia bukan Tuhan, itu nggak pernah ada. Iya. Ya. Bukan Tuhan menurut Anda. Karena Anda tidak mengenal Tuhan satu-satunya tersebut. Anda nggak paham. Sehingga Anda menganggap Yesus ini adalah Tuhan beneran. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan. Tapi karena Anda pingin kali dia menjadi Tuhan, maka Anda diberikan Yesus itu untuk menjadi Tuhan bagi Anda. Kan memang tertulis di kitab saudara. Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang Farisi. Begitu bro, dalilnya Anda salah dalilnya. Di mana emang dalilnya itu? Yohanes 17 itu kan, yang Anda bawa tadi itu. Anda Iya. tidak utuh memahami ayat itu. Jadi Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Oke, ya kita buka dulu dalilnya, kita baca baik-baik Oke, silakan. supaya kita tidak salah memahami ayat. Karena begini, Bible itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya Bible Oh, itu ya. Jadi itu karangan itu fitnah. Iya. Itu adalah Itu fitnah itu. Yesus, jangankan Allah, Yesus aja tidak kenal Bible. Itu fitnah itu halusinasi yang berlebihan. Anda butuh refreshing. Bible itu tidak dikenal oleh Yesus, apalagi pencipta langit dan bumi memberikan. faktanya Taurat dan Injil itu yang lebih dulu ada selain kitab-kitab yang lain. Oh, beda. Bible Anda bukan Taurat, bukan Injil juga. Dalam Bible itu terdapat Taurat, Injil. Nggak usah kemana-mana, jangan terlalu kasihan nanti kalau terlalu berat materinya. Itu aja dulu. Yesus ingin dikenal sebagai apa rupanya menurut Yesus? Supaya Anda tahu bahwa hari ini di gereja orang menyembah Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Oke, Yesus itu ingin dikenal sebagai Allah penyelamat. Coba, di mana Yesus mengaku bahwa aku mau dikenal sebagai Allah penyelamat itu di mana? Aduh, terlalu banyak bergaul sama guguk sih jadi error. Di mana bang? Di mana? Di mana Yesus? Jangan usah terlalu banyak. Satu dalil aja. Yesus mau dikenal sebagai Allah itu di mana? Saya bilang tadi. Suaranya hilang. Enggak lah, suara saya jelas. Jadi begini saudara IPG, sebenarnya Anda itu tidak perlu mencari-cari data fitnah kepada Yesus. Yesus itu Tuhan, titik. Yesus Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sehingga orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan akan berupaya mencari dalil, mencocok-cocokkan Yesus itu mau dikenal sebagai Allah dan seterusnya. Padahal sudah terang-terang orang Yahudi harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah selesai. Jadi Yesus itu memang Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dilantik, yang dibuat untuk orang jahat.
Gitu bang. Dia masuk kategori dilantik bagi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tidak percaya kepada dia. Nah, bagi Yohanes, bagi Petrus, bagi orang-orang Yahudi lain yang percaya itu nggak perlu dilantik, itu dengan iman. Oh, mereka nggak pernah menyembah, mereka nggak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan yang bernama Yesus. Nggak pernah. Kecuali Anda bisa menunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka. Baru, karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu. Coba Anda baca Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka. Murid-muridnya maksudnya. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Jadi jangan fitnah terlalu berlebihan terhadap Yesus dan muridnya, jangan. Yesus Tuhan untuk kalian, untuk Kristen, memang karena Yesus dilantik untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Betul. Yesus itu adalah Tuhan untuk Kristen, tetapi pada akhirnya Yesus bilang, jadikan semua bangsa murid. Supaya juga diberitakan bukan Tuhan, bukan hamba. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Yesus Tuhan bagi orang Kristen itu betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus menyuruh orang menjadi muridnya, Yesus berarti posisinya Tuhan atau guru? Guru kan? Dia banyak posisinya banyak. Enggak, pada saat dia mengajarkan muridnya untuk mencari murid, posisi Yesus sebagai guru kan? Dan dia bisa memposisikan dirinya sebagai guru kan? Nah, sebagai guru, Yesus itu guru apa? Guru apa dia? Guru Taurat atau guru surah-surah Paulus? Dia bisa memposisikan dirinya sebagai guru. Iya, guru. Dia dirinya sebagai rabi. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai Allah. Kalau guru berarti dia kan pengajar. Yesus ngajar apa nih? Ngajar Taurat atau ngajar surah-surah Paulus? Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya, maksud saya dia mengajarkan Taurat atau mengajarkan surah itu ya, karena pada waktu Yesus hidup itu kan Paulus belum bertobat. Berarti Yesus guru Taurat, murid-muridnya berarti harus jadi orang Yahudi, praktisi Yahudi, bukan praktisi Kristen begitu. Ada orang Yahudi, bro. Iya, sebagai orang Yahudi dia rabi, sebagai rabi dia mengajar apa? Mengajar apa Yesus itu? Mengajar pengajar Yudaism atau pengajar Kristen? Bro Juma lupa kalau para murid Yesus itu orang Yahudi asli, lupa ya? Iya, maka dari itu saudaraku, sebagai murid Yesus gurunya. Nah, kalau seluruh bangsa jadi murid Yesus berarti murid-murid harus menjadi orang Yudaism, praktisi Torah. Nggak mungkin karena dia sudah Yudaism. Apa? Nggak mungkin dilantik oleh orang Yahudi. Dia sendiri orang Yahudi, para murid orang Yahudi. Bukan. Maksud saya bukan di situ. Maksud saya bukan di situ, saudara ITG. Yesus itu kan guru, misalnya gini. Yesus itu adalah guru olahraga. Ketika Yesus itu minta, ini contoh. Itu nggak pas. Salah, ini contoh. Dia kan guru. Dia guru apa? Yesus itu guru apa? Kalau dibilang guru Yesus agama, itu guru apa? Kalau dibilang guru agama pas. Kalau guru olahraga enggak. Guru agama. Oke. Guru agama. Oke, sabar dulu itu. Sebagai guru agama, Yesus mengajarkan agama apa? Yang Yesus ajarkan itu kerajaan Allah sudah datang. Tadi agama dipelintir lagi. Dia yang minta sebagai guru agama jempol 2 begini, agama jempol 2. Giliran saya tanya, Yesus mengajarkan agama apa? Kok pucat sih?
mungkin mengajarkan agama lain. Yesus mengajarkan agama apa? Dia tidak mengajarkan agama Babel. ITG, ITG. Wow, ITG. ITG, ITG. Pendetamu saja Esra Suru mengatakan Yesus mengajarkan agama Yudaism, mengajarkan bagaimana orang-orang itu melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Coba Anda baca Matius 23. Matius 23. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kau mendengarkan, jangan kau mengikuti contoh daripada ahli Taurat, tapi ikutilah segala perintahnya, ikutilah segala perkataannya. Berarti Yesus itu adalah guru Taurat. Kalau seluruh bangsa menjadi murid Yesus, berarti seluruh bangsa harus menjadi praktisi Taurat. Boleh saya tanggapi? Nah, silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus itu guru Taurat, aduh, hai kenapa dia malah mau dibunuh ya? Bukan dia mau dibunuh. Yesus ku jawab. Yesus mau dibunuh. Yesus mau dibunuh itu. Dengar, saya ajarin. Kenapa Yesus mau dibunuh? Dia mau dibunuh karena apa? Dia mau dibunuh karena dia banyak melakukan mukjizat yang mengakibatkan banyak orang yang percaya kepada dia. Dia bukan guru Taurat. Kata siapa? Kalau dia guru Taurat, dengar. Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Anda nggak bisa membantah itu. Perkataanku adalah mengucapkan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Anda nggak bisa membantah itu. Berarti Yesus ini sebagai seorang guru, dia mengajarkan pengikutnya untuk mentaati Bapa Elohim. Berarti Taurat yang harus ditaatin. Taatin Torah. Nah, gitu. Nah, sekarang coba saya tanya, apakah Yesus mengajarkan taat Taurat atau taat kepada perjanjian baru? Oke. Yang Yesus ajarkan itu dia tidak perlu ajar Taurat karena ahli Taurat sudah ada. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Ini mulai ngaco. Tunjukkan satu ahli Taurat yang membuat mujizat. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Ahli Taurat yang bisa buat mujizat. Mulai ngaco. Jadi Yesus mengajarkan bagaimana menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Dia tidak pernah mengajarkan perjanjian baru. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ingin berusaha membunuh Yesus, maka Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi Yesus itu pasukan orang-orang jahat, orang yang sudah terdogma orang-orang jahat. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bisa nggak jawab ini? Sebentar. Pengalaman Islam di dalam kitab mereka, habis itu mereka mengatakan secara serampangan dan menyebutnya pun tidak sesuai dengan kaidah. Udah mulai keok teman-teman. Mulai keok dia teman-teman. Mulai keok teman-teman. Udah mulai keok. Menemukan diri mereka menyembah kepada Tuhan yang dilancik.
Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Bahasa Ibrani. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dari Ibrani. dibantah Ini diakui loh. bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti orang itu menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Teman-teman, dia mulai depresi, teman-teman. Mulai depresi, mulai gangguan. Coba teman-teman, mulai gangguan teman-teman. Mulai gangguan dia. Mulai gangguan teman-teman, nggak bisa dia mempertahankan imannya. Bahwa dia menyembah di gereja Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Masolang generasi, masolang generasi. Yesus itu dia tidak mengajarkan Taurat karena Taurat sudah ada yang ngajarnya, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau Yesus orang ahli Taurat, mereka kenapa itu? Yo. Jadi Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa? Dia mengajarkan bahwa dia itu adalah kerajaan surga itu dari Allah yang tidak terlihat. Kerajaan surga itu didapatkan dengan cara apa menurut Yesus? Enggak didapatkan dengan cara apa? Kerajaan Allah surga datang ke dunia, bukan didapatkan. Kerajaan Allah sudah datang. Nah, itu ayatnya dalil. Dengar ITG. Dengar di dalam pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Masalah generasi. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus itu. 28 itu ada kerajaan Allah sudah datang. Yesus. Ya, kerajaan Allah itu datang, bukan diusahakan, enggak, dia yang datang, kerajaan Allah yang datang. Dia bukan dicari, karena kerajaan Allah. Bagaimana itu kerajaan datang? Bagaimana? Pakai apa kerajaan datang? Dia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Oh mama masalah generasi terlalu. Hayalanmu terlalu berlebihan ITG. Ya pantaslah kau bergaul sama guguk. Memang karena karaktermu sama otak sudah mulai tidak berfungsi. Kerajaannya datang ke dunia mabuk. Aduh ITG. Masih kayak dulu, malah semakin menurun kau ITG. Semakin tak ada ilmu kamu. Semakin kosong ITG. Terlalu banyak bergaul sama guguk sih. Ya di otaknya gak berfungsi lagi teman-teman. Taunya cuma menggonggong, gak ada isi. Asal bunyi. Yesus tidak mengajarkan Taurat katanya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Jemaah. Iya malam, silakan. Silakan abang buka kamera. Nonton aja, aku salah pencet tadi bang. Walah, kenapa bisa begitu abang? Sudah abang duduk di pojokan aja sambil nyanyikan sebuah lagu. Kenangan rindu. Rindu ingat Yesus. Kiamat sudah itu. Kok dia datang? Silakan. Allahu Akbar.
Teman-teman non muslim silakan. Masa yang maju kayak ITG ini? ITG itu kelasnya Lina Tidak Jaya. Itu kelasnya itu Lina Tidak Jaya, kemudian Agatha. Siapa lagi satu? Mika Crot, itu kelasnya ITG semua itu. Halo. Halo bos. Assalamualaikum, maaf salah masuk. Salah saya masuk. Muslim from Bali. Saya Muslim Oke, Bali. Masya Allah luar biasa Bali. Hebat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. doakan memperjuangkan agama Islam nih, semoga disehatkan. Ya dah, saya turun dulu Ustaz. Makasih abang, sehat selalu. Semangat ya, semangat memperjuangkan Oke. Islam, semangat. Salam Makasih. dari Denpasar, Bali. Makasih teman-teman yang ada di Bali. Meskipun Bali mayoritas Hindu, tapi Muslim di Bali agamanya kuat, banyak kajian. Saya Alhamdulillah. setiap malam mendengarkan Bang Suma nih. Karena Makasih. kalau tidak mendengarkan Bang Suma, saya bakalan ketinggalan nih. Oh, Masya Allah luar biasa. Oke, makasih adik ya. Sehat-sehat Ya. di sana ya. Turunin Bang. Ya amin Bang. Oke. Ya Bang Suma, semangat memperjuangkan Iya. Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tuh deh. Halo saudara Kesper dari Katolik Protestan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, saya cuma pengen naik aja bentar, turunin aja, saya Muslim Bang. Maaf Bang. Oke, makasih. Nah, tengok kan teman-teman, memang ada yang sengaja mau naik, senang, bahagia, bangga gitu. Tapi apapun itu, alasannya kan kita nggak tahu. Kita taunya seakan-akan kayak mengganggu gitu ya. 1, 2, 3 masih bisa kita. Tapi lama-lama kan jadinya kita ini juga. Saudara FSZ. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Hai, Mas. Apa Mas? Halo, Mas. Halo. Apa? Enggak. Maaf ya Bang Suma. Maaf kok ini. Turunin Bang. Turunin Bang. Ya Allah. Oh, Maus. Kok dong? Kok dia panggil Abah ya? Siapa nak itu? Jangan-jangan. Wah. Saya curiga dengan Bang Zuma ini. Jangan-jangan. Kok ada yang panggil Abah di sana? Emang bom-bom. Anaknya banyak di lampu merah, nggak kenal siapa emaknya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo. Sehat selalu. Es cendol. Iya bang, sehat bang. Es cendol naik lagi. Mampus, masih mau ke dapur. Masalahnya situ nggak nyambung. Momen aku mendengarkan kawan-kawanku ngomong, lama kali ngomong nggak tahu ujung pangkalnya ngomong apa, nggak ngerti pun aku ngomong apa. Pusing aku kau buat. Nah, Nyambung Bang. halo, aduh, kamu kurang minum jamu. Enggak Bang. Kita mau bahas apa? Saya boleh bertanya ke sama Bang? Bertanya pun ku jawab pun dah sampai. Bang gunanya nge-live begini untuk apa? Untuk supaya kamu bisa tampil di sini dan ditonton sama orang-orang sekampung. Bukan bahwa Bang. Kamu, Saya bahwa saya saudara tanya masih ini, hidup. Bang live begini bawa agama. Iya. Itu maksudnya untuk apa?
supaya orang paham bahwa selama ini ternyata yang mereka sembah itu adalah Tuhan-Tuhanan. Bukan Tuhan beneran. Gitu. Tidak boleh begitu, Bang. Loh, kan saya ditanya tadi apa tujuannya. Aku udah jawab. Tujuannya apa? Live begini untuk terkenal atau untuk apa? Kalau Bang untuk aku kalau mau terkenal nggak begini caranya. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana Abang? Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf teman-teman ya, maaf. udah kelas 2. Nah, jelar mede dulu terima. Gitu mah gitu. Aja mereka. Semoga kira-kira. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Saya dari Sulbar Bang, Sulawesi Barat. Oh, saudara Irul. Hai, Abang Cuma. Assalamualaikum Mas Cuma. Salah tekannya dah. Mati banyak Kacau ini. Allahu Akbar. Kacau. Takut naik. Tabe mengganggu waktu tak sedikit. Buat teman-teman yang naik kalau tidak berkepentingan enggak usah naik. Blokir dulu. Assalamualaikum. Blokir ban. Dia sama. Ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tengok dia punya matahari separuh sejam. Lepas tu dia tulis whitening, moisturizer. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini. Allahu Akbar. Halo saudara jantung. Halo dari Kristen. Ya, Katolik. Dari Muslim, turunin aja Bang, turunin. Iya, makasih. Halo saudara Kian Wijaya. Halo. Selamat malam Bang. Jadi kawin atau batal kawin nih Bang? Apa? Assalamualaikum Bang. Kenapa kasih tuh? Jadi kawin atau batal kawin ini semalam? Batal. Enggak ada dalilnya. Oke. Enggak, makasih. Halo saudara Rehan. Iya. Waalaikumsalam. Cuma saya mau beri semangat Bang. Semangat selalu Bang. Abangku ini masih ragu. Saya suka nonton live Bang. Saya ini semangat abangku, semangat kali pun. Halo saudara Leo. Halo. Halo Bung. Assalamualaikum Bang Zuma. Mohon waktunya sebentar aja Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Ini Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya, saya itu boleh nggak tuh saya selalu melipsing debat-debatnya Bang Zuma gitu tuh. Oh. Iya, saya udah banyak itu melipsing debat-debatnya Bang Zuma bersama Oten-Oten itu Bang Zuma. Boleh, silakan aja Bang. Ya alhamdulillah, tapi saya dapat hujatan banyak itu, tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Itu resiko abangku. Oh mama Halo, selamat malam. Halo saudara. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Tadi sebelum maghrib itu loh, yang tadi ada yang masuk ke live-nya Bang Juma itu. Saya udah Bang Juma itu. Siap. Ya yang tadi Intan itu. Oh, Intan. Iya, ini
Cuman orangnya kayaknya udah berangkat kerja tuh. Oh gitu. Siap, Itu, siap. Bang Juma, halo. Siap. Halo. Iya, halo, halo. Halo. Halo, Bang. Ya, itu Iya. Halo, Saudara Arisman. Halo. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Padang bang. Oh, Padang. Iya, Iya, iya. ini penggemar abang ini. Kodong. Agaro agatu kasihna. Teman tadi yang Intan Siregar, kalau misalnya sudah siap dibawa, silakan ajukan permintaan untuk naik ke atas, kita diskusi lagi. Halo Saudara Kilat, selamat malam. Halo. Saya diserang teman-teman muslim. Woi, betapa sedang sekarang terjadi hal-hal yang unik, saudara-saudara. Oh mama, apakah ini tanda-tanda kiamat? Ini pakai tudung. Aduh, ini yang harusnya dipakai sama Mikana. Ini yang namanya tudung. Ini nanti kirimkan videonya ke Mikana. Ini contoh tudung nih. Jangan pakai hijab. Iya. Iya, paman. Saya muslim, paman. Saya muslim. Iya. Keren. Ini apa? Itu rice cooker atau dispenser? Dalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Iya. Nggak apa-apa. Hiburan. Halo, selamat malam. Ini kalau terlalu banyak juga yang Islam naik, kan aku merasa diserang juga sama kalian. Betul, aku nggak nyaman, serius. Nggak serius. Nggak nyaman juga nya. Halo, selamat malam, lucu bule. Halo, lucu bule. Halo, assalamualaikum. Mama profilnya begitu cantik, begitu halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Lucu bule. Dari mana bulenya? Mama kan? Aku diserang sama kawanku sendiri. Aku mati ngamuk lagi. Halo, saudara masukin. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ini apalah motivasinya orang-orang ini, ya Allah ya Tuhan. Ini apa? Bukannya hadir ke sini untuk nyimak diskusi lintas agama, kok malah ganggu gitu. Halo, semangat malam. Halo juga. Selamat malam. Kemarin cari ke Cina deh. Selamat malam. Jerman dulu. Halo juga. Malam. Halo, selamat malam. Akete.
Akete. Kenapa bang, diusir mertua kah? Iya kah? Ini komal saya jadi gini jadinya. Kenapa ini teman-teman muslim saya ini kenapa gitu? Ada apa dengan kalian? Ada apa gitu? Bukankah kita tahu komal ini komal debat lintas agama? Kenapa kalian berebutan naik sih? Kenapa gitu? Ada apa dengan kalian? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Belum bisa buka kamera, Bang. Iya, dari Katolik? Ya. Dari Papua. Katolik apa Protestan abang ini? Aduh, sabar kamera ternyata tak buka ini. Tomalasa. Masalah generasi. Masalah generasi. Halo, selamat malam, Bapak. Malam juga, Bang. Iya. Kalau ngomong Bang buka kamera lah, apa Bang? Buka masker, Bang. Dari Katolik Protestan? Ya, buka kamera dulu apa Bang? Masker. Abang dari Katolik atau Protestan abangku ini? Protestan Bang. Iya, dah silakan buka kamera. Buka dulu Bang, buka dulu maskernya Bang. Ya, buka dulu maskernya Bang, biar apa aku Bang, oke. Lalenu, buka aja kameranya. Lebay kali pun. Banyak kali persyaratannya, buka masker lah, buka aja kameranya. Tadi ada helm bagus tuh kawan saya tuh, pakai helm kayak gitu aja nya bagus. Masa kalah sama teman saya tadi? Komal kita ini dihindari sama teman-teman non-muslim. Yang naik malah Islam, itu berebutan. Kasian kali ya. Padahal harusnya malam ini tuh diskusinya tuh bagus. Karena kalau Islam yang naik, teman-teman non-muslim yang tadinya minta permintaan karena menunggu 2-3 menit, akhirnya dia keluar cari koma lain. Begitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Saya Islam Bang. Oh iya. Dari Jember Bang. Saya cuma memastikan untuk menonton abang ini selalu nonton dan mengganggu, bilang aja langsung gitu. Aku mau mengganggu abang, gitu aja, nggak apa-apa. Kira-kira teman-teman suara saya ada kedengaran nggak? Kasaba. Makasih dukungan dari teman-teman YouTube. Luar biasa antum semuanya. Semangat terus. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam. Aku mau ganggu abang. Ya, silakan.
Ya itu lihatlah, nah, kan memang mau mengganggu teman-teman. Makasih banyak. Memang mau mengganggu. Jadi mereka ini orang-orang bayaran gereja mungkin, supaya Bang Suma berhenti. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ya Allah ya Karim. Segitunya aku dikerjain ya teman-teman ya. Betapa teganya dirimu. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Dari gereja mana Bang ini? Dari Papua. Gerejanya maksudku Bang. Katolik. Boleh buka kamera silakan. Belum bisa Bang. Oh ya? Iya. Kenapa bisa ya? Mana buka kameranya? Assalamualaikum. Islam ngapain naik, Cok? Waalaikumsalam. Apa kan? Mari. Syahidin. Suara saya kedengaran? Cek, cek. Tes. Halo saudara Dardor. Halo, selamat malam. Saudara Dardor. Halo. Halo, halo. Halo. Ada suarakah? Kodong. Batikku itu diganggu kodong. Kenapa mau ini ndak mau sekali mendengar kamu sih? Santai-santai lah, lemong ko bedu. Tidak bisa Jokowi itu terkenal. Mana pun naikku di sini 3 kali 4 kali. Tidak nyina itu terkenal kalau naik kosku. Malah sumpah serapa jadi udah dapat dari orang-orang di bawah. Jadi jangan begitu naik-naik toh.
biarkan me tahu yang non muslim ruang ke non muslim naik itu. Betul. Sok paten dia kan, merasa sok cantik. Kalau aku naik ini aku udah terkenal, bisa dilihat orang sekampung. Ya nggak gitulah. Ini songkat kan nggak bisa deh, nggak bisa. Dia ini sudah paling bawah ini ehonya. Nih, paling rendah itu loh. Paling rendah nih, paling rendah. Terendah ehonya. 1 2 3 3 3 3. Ini yang paling terendah. Apa ini? Oh, burung. Kok ramai? Tinggi sekali. Sekalinya stres juga lama-lama mereka ini. Anak-anak TikTok nek langsung nyerang begitu banyak. Ada apa ya teman-temannya, kok kayak gitu kali malam ini ya? Hah? Bang Arif, ini kenapa akun kita? Cek 1 2 tes mic Cici. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Halo? Hei, abang di mana? Maksudku ini di mana posisinya, abang? Bikin takut-takut aja, bang. Wajahnya ya. Ada suara kan teman-teman? Teman-teman, ada suara nggak? Orangnya nampak nggak di bawah? Enggak, maksudku ada suara kan yang nyapa? Tapi kita nggak lihat orangnya kan? Benar nggak? Hei, gimana dong? Nggak ada orang kan? Iya kan? Kalian mendengarkan suara orang selain saya? Walah, tunggu. Nah, ini udah bagus. Teman-teman muslim please deh, jangan, aduh gimana sih abang, please jangan naik dulu, dibilang jangan ngeganggu, bisa kan? Iya, udah mulai bagus. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saudara FZ
Halo, selamat malam. Halo. Masya Allah. Kenapa sih teman-teman? Kerjasamanya kenapa? Jangan naik, ku bilang. Halo. Iya. Iya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Kodong. Sampai segitunya dirimu padaku. Ini sudah 3 kali naik ini. Semangat malam. Halo lame-lame. Halo, selamat malam. Halo. Ini sudah 4 kali dia naik. 4 apa 3 kali dia. Jadi memang mau mengganggu memang tujuannya kan. Halo, selamat malam. Halo. Halo, semangat malam. Cek, cek, cek. Turun sendiri. Karena cuma ingin mengganggu. Mengganggu saja. Kurang kerjaan. Bagus profilnya. Halo, selamat malam. Teman-teman lihat nggak orang itu naik, habis itu turun sendiri? Itu kira-kira motivasinya apa gitu? Naik kayak gitu, habis itu turun lagi. Kasihan juga Dinda Nora ini naik turunkan orang-orang ini. Halo, selamat malam. Halo brother. Nah kan kayak gitu aja nya. Sampai subuh kita begini terus. Iya. Gimana teman-teman sampai subuh? Lucu teman-teman kita. Halo, semangat malam. Halo Baang. Selamat malam. Teman-temanku yang lucu, selamat malam. Apa kabar? Halo Ayu. Mr. Mine. Halo. Kayak gitu aja. Sampai pagi kita. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari Kristen, Bang. Katolik. Saya, Bang. Katolik. Kristiani, Bang. Kristiani. Boleh buka kamera, silakan Abang, kita diskusi. Silakan.
Ayo bang. Halo. Ya bang. Nah gitu dong. Saudara di mana? Di rumah. Medan. Iya. Horas. Sering baca Bible? Enggak. Jarang. Sering ke gereja? Enggak juga sih. Waduh. Jadi apanya yang mau dibahas ini? Ya istilahnya kalau ada yang mau abang yang bahas, bisa saya apakan. Oh begitu. Ini ada tema saya tuh. Saya baca di dalam KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat manusia, yang diubah menjadi Tuhan. Jadi yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu gimana menurut saudara? Itu tidak benar itu. Berarti Bibelnya harus dirubah berarti nanti. Iya, kalau dari menurut Alkitab nggak sesuai itu, yang apa yang Anda bilang itu nggak sesuai. Begitu tertulis. Di mana? KPR 2 nomor 36. Kisah para Rasul. Iya betul. Tengoklah di situ tertulis begitu bang. Memang saya bang nggak terlalu apa-apa kayak bagian agama. Yang rajin ke gereja pun juga nggak tahu. Mereka hanya mendengarkan khotbah. Mereka tidak mendalami isi Bible. Iyalah. Seperti saya kan tidak penginjil saya. Iya, yang penginjil juga tidak mendalami. Cuman mendengarkan doktrin dogma sajanya mereka. Ya tapi kan orang itu tahu bagian Alkitab bang. Enggak juga. Begitu banyak orang kuhadapi untuk berdialog. Mereka tidak paham. Mereka malah merajuk. Bahkan ada yang merepet. Kalau yang tahu itu enggak banyak itu apa itu banyak bicara itu. Kalau yang tahu. Seriusnya. Adalah abang-abang tadi naik ke sini. Aku bahas, aku berikan dalilnya, dibilangnya aku salah pula. Begitu dibaca di Bible ternyata begitu tertulis. Gak ada itu tertulis. Begitu tertulis. Jangan kau asal bicara. Begitu tertulis, macam mana pula? Coba kasih nampak saya, biar saya lihat itu. Cobalah kau buka Kisah Para Rasul 2:36. Kalau Anda tahu, coba kasih tunjuk. Bisa membacanya kau kawan? Bisa. Ya udah, aku buka dulu di sini ya. Ya. Siap itu kita sama-sama membacanya, bukan? Iya bisa, bisa. Tertulis di mana tadi kau bilang? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa itu? Gak tahu, kau lah. Berapa? Tadi katanya tahu. Iya, ini. Mana? Coba ku buka dulu, ku putar dulu lehernya ini kamera ku. Siap itu kita baca. Ya. Nah, bisa membaca kau kan? Bisa. Nah, tengoklah baik-baik ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia memang benar itu. Iya, benar kan? Benar. Berarti Yesus itu
Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi. Kan begitu. Mana yang benar? Ada Tuhan lagi. Sudah ada Tuhan, dibuat lagi Tuhan menjadi Yesus yang tadinya bukan Tuhan, dibuatnya menjadi Tuhan. Berarti saudara kita Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat. Jadi kalau Muhammad itu Rob itu? Kalau Muhammad Rob bahasa Arab itu kan penguasa. Iya, yang kutanya Muhammad itu Rob itu. Rob, tapi bukan Robbus samawati wal ard, bukan Tuhan, bukan penguasa langit dan bumi. Tapi kalau dibilang penguasa yang mengajarkan Islam kepada orang Islam, iya. Iya. Jadi Yesus itu pun begitunya. Tapi Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Apa? Dibuat menjadi Tuhan dia. Oh, tidak ada itu. Yesus itu tidak Tuhan. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Iya, tidak Tuhan. Beda itu. Oh, sudahlah kalau begitu. Bubarlah itu kalau begitu. Berarti salahnya orang yang menuhankan Yesus. Kan di gereja-gereja itu orang menuhankan Yesus. Apa? Menuhankan Yesus. Ternyata kau bilang bukan Tuhan. Mana yang betul? Kamu itu bertanya salahnya. Kok kan kau yang barusan mengatakan bukan Tuhannya Yesus itu. Sementara di gereja orang pada menuhankan Yesus. Mana yang betul? Kau atau mereka? Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan Tuhan tapinya kan? Enggak Tuhan. Nah, lalu bagaimana pula dengan tulang-tulang kita, opung-opung kita yang menyembah Yesus menganggapnya Tuhan? Salahnya itu. Seperti ininya. Nah, istilahnya seperti kalau kami Kristen kan nggak ada Nabi Muhammad. Iya, benarlah itu. Kalau ada Nabi Muhammad menjadi Islamnya kau. Seperti juga dengan kalian Muslim tidak ada Nabi Isa. Apa pula? Kau pandai kali ngarang kau bah. Ada rupanya sama kalian Muslim Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Iya. Nah iya. Tapi ada Yesus sama kalian. Tapi Yesus itu Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Oh, kalau kau bilang dilantik itu enggak ada itu. Tadi dalil kita sudah baca berdua kan? Berduanya kita baca barusan. Kau bilang tunjukkan dalilnya, aku tunjukkan samamu. Aku baca, kau tengok. Tapi sekarang kau ingkari. Hebat kali kau rupanya. Dilantik. Kau pikirnya dilantik itu berarti dibuat lah. Dilantik dan dibuat itu sama ajanya. Mana ada itu? Longor kali kau. Kan aku yang membaca, kau yang melihat. Sekarang kau ingkari. Kau bicara mulutmu nggak nampak. Ya tapi kan kedengarannya suaraku. Wah, banyak kali alasan kau. Nggak penting suara. Mulutmu nampak. Sudahnya kau tengok tadi. Kau lihat pula aku yang membaca. Kau lihat juga tulisannya, sekarang kau ingkari. Gimana saudara ini? Nggak ada itu Jadi apa yang kubaca rupanya tadi? Ada pertanyaanku samamu, bos. Apa itu, bos? Berapalah Tuhan di bumi ini? Di dunia ini? Satu. Nah, tapi Yesus Tuhan juga, tapi dibuat, dilantik untuk orang-orang jahat. Jadi Tuhan yang satu. Agamamu apa? Aku sama Yesus. Muslimnya kami. Muslim kau? Ya, Yesus juga Muslim. Aku Kristen. Jadi maksudku gini.
Kita satu Tuhan nggak? Bedanya kamu Tuhanmu Yesus. Aku Tuhannya Yesus. Yang Yesus sembah, yang Yesus minta berdoa kepadanya, itulah Tuhanku. Kalau kau itu Tuhanmu Yesus, bedanya samamu. Kan aku Tuhanku Tuhan senior, Tuhanmu Tuhan junior. Beda kita, beda kelas. Tuhan di dunia ini satu. Betul. Tapi kamu dan kawan-kawanmu menyembah Tuhan yang dibuat, yang dilantik. Begitu. Mana kau, Bos? Tuhan kita satu. Yang menciptakan kita itu memang Tuhan yang sama, tapi kamu menyembah Tuhan yang dibuat. Tuhan ecek-ecek ya misalnya. Tuhan hanya Yesus itu Tuhan ecek-ecek. Dari mana jalannya itu? Lah tadi kan kita sudah membaca berdua. Disaksikan banyak orang mata memandang. Aku buka dalilnya, di situ tertulis KPR 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus telah bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Adanya itu tadi, kau bacanya juga. Israel rupanya aku. Orang-orang Israel tahu bahwa Yesus telah dibuat menjadi Tuhan. Jadi orang Israel sampai hari ini paham betul bahwa orang Kristen ini menyembah utusan Tuhan yang bernama Yesus. Itunya. Israel, aku orang Israel atau tidak? Bukan, sampai orang Batak samanya kita. Apa pula? Lain-lainnya kau, Bang. Kau bilang satunya Tuhan di bumi ini. Memang satu Tuhan yang benar itu cuma satu. Cuman jadi beda itu Tuhan kita. Memang beda. Kau Tuhan junior, aku Tuhan senior. Bedanya. Pusing kau? Gak pusing, tapi penyampaianmu beda kali. Kok beda pula? Tuhan di dunia ini satu. Ya. Tapi ada Tuhan ecek-ecek. Jadi kan gak ada ku bilang Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian besar teman-teman kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Kecuali kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau lolosnya dari situ. Begitu maksudku. Yesus itu Tuhan bagi teman-teman kita yang di gereja Katolik menyembah Yesus, Advent menyembah Yesus, Protestan menyembah Yesus, Pantekosta menyembah Yesus. Berarti bukannya Tuhan yang maha besar itu yang disembahnya, tapi yang maha kecil, Yesus, anak orang. Benarkah itu? Benar. Menyembah Yesus menurutmu itu benar? Salah kan? Menyembah Yesus. Caranya menyembah. Menyembah menganggap Yesus Tuhan. Sementara Yesus sibuknya dia menyembah Allah Bapa. Cara menyembah. Coba dulu praktekkan cara menyembah. Ini halilintar. Kan sementara mereka mendengarkan khotbah, menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan senior yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Begitunya itu. Anda tahu tidak cara menyembah? Menyembah berarti beribadah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ke gereja hari Minggu kan itu beribadah. Beribadah kepada siapa rupanya? Namanya beribadah, bukan menyembah. Beribadah itu berarti menghambakan diri, makanya dia beribadah. Susah kali ditanya. Bukan ditanya, kau praktekkan dulu cara menyembah. Kalau di Islam itu kan samanya Yesus sujud. Sujud? Iya.
Kalau di Yesus mengajarkan sujud dalam beribadah, menyembah Tuhan. Tapi kalau Islam bisa lah kau bilang menyembah karena orang itu sujud. Yesus juga sujud dalam menyembah. Mana itu? Matius 26 nomor 39. Kau ku tengok apanya? Bapakmu bukannya bernama ini Nenggolan, bukan? Enggak, kali itu kau ngarang-ngarang di situ. Kok ngarang lagi? Banyak kali dosamu sama aku. Dari tadi ku bilang ku ngarang, ku tunjukkan dalilnya, ngarang lagi. Ya ngarang harus. Yesus sujud dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan senior. Yesus itu sujud, bukannya salto-salto. Kayak di gereja salto-salto, tripping, joget, apa segala macam, tepuk tangan. Mana ada kayak begitu? Itu kalian aslinya sujud. Iya, Yesus sujud dalam beribadah. Kalian sujud tiap hari, 6 kali satu hari, 5 kali. Memang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 14, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Gini pekerjaan aja, Yesus kan sujud. Gini aja bang. Kalau abang bicara sama aku, memang aku nggak apa-apa. Memang kalau bagian soal kemarin ada ku tengok Edis TV namanya. Ya, murid aku itu. Muridnya abang itu? Iya. Dia banyak. Abang? Aku? Enggak. Bukan. Oh, aku kira abang yang malap itu. Bukan. Edis dulu itu lawanku, tapi lama-lama kelamaan dia banyak belajar materi-materi dari aku, seperti Kristus itu ada 2. Salib itu keinginan setan, kayak gitu-gitunya. Duel dulu abang sama si Edis TV. Kenapa? Duel. Tidak berdaya dia menghadapi aku. Iyalah tidak berdaya. Abang kemarin terakhir aku duet sama dianya. Dia bilang sama aku ketika kutanya, di mana dalilnya? Apa dia bilangnya? Bacalah seluruh Injil, kata dia. Macam mana pula kayak begitu? Orang berdialog, harusnya kan dia menunjukkan seperti aku menunjukkan dalil. Disuruhnya aku baca satu kitab. Edis. Kadang orang-orang itu sebenarnya kayak yang kutanya itu bang. Apa itu? Cuman kita kan satu di dunia ini. Memang betulnya itu. Taunya bang. Iya, Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang sama. Dengarkan dulu bang. Indonesia ini ada debat agama. Kenapa? Kalau di luar sana nggak ada debat agama. Kita ini yang debat agama. Kata siapa? Apa? Semua negara memperdebatkan tentang keyakinan. Cuman kita tidak tahu cara mereka berdebat. Jadi kenapa? Kalau kutanya abang, kalau memang contohnya abang agama apa? Aku Islam. Islam abang. Jadi kalau contohnya kan abang Islam ini kan. Jadi kalau memang udah menanglah abang debat soal agama Islam, apa yang Anda dapat dari situ? Minimal banyak orang berpikir bahwa ternyata selama ini apa yang aku jalani itu salah, keliru. Ternyata yang kusembah selama ini menurut data-data yang dibacakan Bang Suma dan ternyata betul tertulis di Bible, salahnya aku.
karena aku menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Akhirnya mereka meninggalkan gereja, tidak lagi bayar perpuluhan, masuknya Islam mereka. Begitu masuk Islam, dijamin masuk surga. Itunya manfaatnya. Jadi kutanya dulu abang, sekian banyaknya orang Muslim di Indonesia ini, sudah yakinkah abang 50% penduduk Indonesia Muslim sudah terlalu meyakinkan agamanya sendiri, sudah mementingkan agamanya sendiri? Ya, sebenarnya paling tidak mereka sudah Islam dulu. Yang penting dia tidak menyembah Tuhan yang dilantik. Seperti kaunya ini, menyembah Tuhan dilantik. Bukan gitu bang. Abang kan buka-buka lab-lab gini. Abang kan minimalnya kalau ada orang Muslim wajib mendukung abang. Terus? Jadi tanya bang gini bang. 70% Islam di Indonesia. Terus? Menurut abang, dari 25% penduduk Indonesia ini, apakah orang itu sudah mementingkan agamanya sendiri? Sudah mementingkan agamanya daripada perilaku yang lain? Ya, paling tidak. Paling tidak mereka bertuhan. Apakah dia bisa mengikuti ajaran Al-Quran? Bisa. 25% dari penduduk Indonesia agama Muslim. Bisa, cuman terkadang bisa. Tengoknya kalau bulan puasa, orang puasa semua, sholat semua. Orang semua? Iya. Iya. Paling ya sekian persen yang tidak sholat. Iya. Jadi gitu bang. Jadi namanya walaupun agama Muslim, Anda kan sedang menjunjung agama sendiri. Terus? Iya. Karena abang kan nggak bisa lah bilang kayak gitu. Aku memang nggak pernah gereja. Ya udah ke masjid aja. Nggak bisa lah. Ke gereja aja nggak bisa, apalagi ke masjid 5 kali satu hari. Satu kali seminggu nggak bisa aku. Apalagi 5 kali satu hari. Bisa kalau udah cinta dengan masjid, bisa. Nggak bakal bisa, cinta aja nggak bakal bisa. Bisa kalau sudah takut kepada Tuhan yang benar, pasti bisanya itu. Nggak ada, nggak bisa. Tidak takut mati rupanya kau. Takut mati? Kenapa takut mati bos? Semuanya semua. Jangan begitu. Belum kau rasakan masuk di dalam tanah, masih bolehnya kau bicara seperti itu. Sebentar kalau sudah datang malaikat maut menjemput masuk ke tanah, kau tidak tahu mau bikin apa di sana. Tidak ada amalan baik. Di dunia ini tempat kita mengambil amalan-amalan sebagai bekal menuju kehidupan berikutnya. Makanya Islam itu sibuk membuat kemudian pencipta langit dan bumi itu sayang sama mereka. Begitunya. Begini bos. Bisanya Anda kasih contoh sama saya isi Al-Quran yang bisa membuat saya semakin beriman. Banyak di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, di dalam Ali Imran, atau di dalam bahasa Arab. Contohnya isinya itu. Dulu bahasa Indonesia dulu biar saya mengerti. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ
Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu, yaitu mereka yang menjaga sholat, ya, menjaga perbuatan baik, tidak berzina, menjaga amanah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Tidak maunya kau mewarisi surga Firdaus, kekal di surga. Itu jaminan. Beruntunglah orang yang berislam, yaitu mereka yang mendirikan solat, yang khusyuk di dalam beribadah menyembah Tuhan, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berbohong. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Weh, daripada hidup di dunia, hidup terlunta, ibadah sekali seminggu juga enggak yakin masuk surga, perintahnya ibadah minggu juga tak ada di Bibel. Mending di Islam, jaminannya jelas. Anda sudah membaca ayat itu, tapi Anda tidak merasakan itu. Kenapa pula tidak merasakan? Anda sudah pernah mati rupanya. Hah? Apa? Anda sudah pernah mati. Mati? Iya. Belum pernah. Ya sudah, apa yang kau bacakan itu? Kan itu kan karena udah mati itu. Ya, tapi kan kematian itu satu kepastian. Tak adanya orang yang sanggup melawan kematian itu, nggak ada. Kita mau lari kemanapun di bumi ini, kematian itu akan datang. Tak ada tempat sembunyi. Emangnya Anda percaya kalau udah mati begitu-begitu? Ya, itu harus dipercaya. Tidak bisa tidak. Itulah yang disebut iman. Itulah yang disebut iman. Sungguh merugilah orang yang hidup di dunia yang tidak mengerti tentang kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu pasti mutlak ada. Tidak mungkin tidak ada. Contoh, ketika ada orang dibunuh tanpa alasan, yang membunuhnya merasa bangga, merasa menikmati hidup di dunia setelah membunuh. Selesainya sampai di situ urusan? Tidak. Ada yang disebut pengadilan, penghakiman. Siapa yang berdosa ketika dia hidup, itu akan mempertanggungjawabkan dosanya di tempat neraka namanya. Tapi mereka yang baik akan masuk ke dalam surga sebagai ganjaran kebaikannya. Itu mutlak. Kita bekerja di dunia, yang baik kerjanya dikasih gaji, yang tidak kerja tidak digaji. Itulah agama. Tidak ada. Nah, begitu bos. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana orang bisa memperoleh hidup kekal. Apa itu? Percaya kalau dirinya urusan dan melakukan apa yang Bapa Tuhan. Itu yang betul. Sebab kita tadinya tak ada di dunia, lalu tiba-tiba ada di dunia. Dari mananya kita ini? Dari alam ruh. Apakah kita sudah ada di alam ruh? Tadinya ada, tapi kita tidak sadar lagi pada saat kita hidup di alam ruh, sebab kita sudah ada di dunia. Di dunia ini kita dibuat lupa tentang dari mana kita berasal. Kenapa? Karena di dunia ini ujian. Sengajanya Tuhan itu membuat kita lupa tentang hidup kita sebelum kita di dunia, supaya kita itu bisa berpikir mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Begitu. Nanti kalau setelah kita mati, orang sudah pada mengantar kita ke kuburan, barulah kita menyesal. Kenapa dulu waktu hidup di bumi aku tidak memperjuangkan tubuhku supaya sujud tunduk kepada Tuhanku. Sekarang aku mau sujud tapi sudah tak bisa, tak ada lagi kesempatan. Mau balik lagi ke bumi tidak bisa. Ketika nanti di alam kubur ditanya, kenapa kau waktu di bumi kau tidak berbakti kepada Tuhanmu?
Kau disibukkan menghayal, merokok, menjudi, apanya itu semua yang kau lakukan, yang dilanggar. Sekarang kau hidup di alam kubur ini, kau mau ngapain? Tidak bisa lagi kau berpikir. Tugasmu sekarang adalah menunggu ganjaran dari perbuatanmu ketika engkau di dunia. Sekarang kau menunggu sampai kiamat. Disinilah kau di tempat gelap ini dulu menunggu ya. Jangan kemana-mana kau. Nah, itulah yang terjadi. Makanya orang mati, Islam, Kristen, apapun agamanya, tidak pernah dia lari dari kubur. Dari mana kau? Dari kubur saya, Pak. Kemarin saya dikubur di dalam, panas sekali, gelap. Saya keluar mau cari AC dulu. Nggak adanya begitu. Tinggal di dalam. Salah perbuatan, salah agama di dunia, tersiksa di kubur. Tapi kalau di agamanya di dunia benar, nyamannya dia di kuburnya. Gitu konsepnya. Ya. Jadi Anda bisa pastikan kalau umat muslim itu masuk surga? Oh pasti. Makanya kita beragama itu kudu pakai akal. Tuhan yang benar memberikan kita akal supaya kita berpikir. Setelah kita berpikir, mana agama yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal, ikutnya kita kepada agama yang masuk akal itu. Anda tahu tidak, perbuatan jahat di Indonesia ini kebanyakan agama apa? Ya karena penduduknya Indonesia lebih banyak Islam. Terus kan Anda bilang tadi kalau agama Muslim itu bisa Anda pastikan masuk surga wajib. Iya, karena kalau dia berbuat perzinahan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran, kan berdosa. Iya, ya terus dia masuk surga kalau udah berdosa. Selama dia tidak menyembah Yesus, selamatnya dia. Tapi dia harus bertobat dulu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Pada saat nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir untuk disidang, untuk dihakimi. Siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Berapa tahun itu? Berapa tahun? Apanya berapa tahun? Bertobat. Bertobat selama-lamanya bertobat. Jadi kalau dia melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi, menyesal lagi. Oh, gitu ya? Ya iya dong. Diampunilah dosa dia lah terus ya. Diampunilah dosanya. Yang penting jangan dijadikan permainan. Aku melakukan, sebentar aku bertobatlah, aku lakukan lagi bah, bertobat lagi ya. Itu berarti jatuhnya munafik, namanya itu munafik. Udah banyak kayak gitu Islam. Rata-rata kasus-kasus di negara Indonesia ini Islamnya rata-rata semua. Berarti mereka munafik. Jangan diikuti. Jangan ikuti yang munafik. Anda kan bilang tadi, Anda pastikan kalau agama Islam itu bisa masuk surga. Semua dosa diampuni oleh Allah selain dosa syirik, menyembah Yesus itu tidak diampuni. Menyembah Yesus itu tidak diampuni. Jadi kalau contohnya saya gini, saya Islam, saya bunuh seseorang, terus saya bertobatlah setengah tahun, terus saya membunuh lagi, terus bertobat lagi, kayak mana itu? Coba diampuni dosanya, tetapi ada tetapinya. Iya. Apakah orang yang dibunuh ini memaafkan? Memaafkan. Nah, kalau memaafkan, bahkan terus Anda tanya, kalau Anda sudah punya istri? Punya. Anda Islam? Islam. Terus kalau kubunuh istrimu contoh dalam suatu hal, jahat kau. maka Anda bisa memaafkan saya seumur hidup? Kalau memaafkan. Iya. Tetapi memaafkan saya.
Tetapi ya itu karena di sini Anda bilang kayak gitu. Loh, bukan begitu. Kenapa bukan begitu? Kita memaafkan. Kalau sudah dasar membunuh, sahabat Brazil, syukran. Tidak bisa memaafkan. Tunggu dulu, ketika kau membunuh, misalnya kau tidak sengaja menabrak, ku maafkan. Tapi kalau kau membunuh dengan menganiaya, tidak bisanya kau dimaafkan. Pahamnya sampai situ? Iya, kenapa? Ini ceritanya membunuh sengaja. Sengaja. Tidak boleh kau dimaafkan kalau kau sengaja. Kenapa? Karena kau dimaafkan, besok kau melakukan lagi. Tidak dimaafkannya kau dalam segi perbuatan, tapi hati manalah kita tahu, ya toh, mana tahu besok hari dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, mengganggu hati, merusak hati. Mending belajar sedikit demi sedikit mengikhlaskan. Ya sudahlah, itu sudah penggarisan Tuhan. Semoga yang membunuh bisa bertobat, diampuni. Itu semua orang bisa berpikir begitu. Tapi kalau awal-awal susahnya diterima. Nah, iya, begitu. Maupun berzina susah dimaafkan memang. Kau suka berzina? Gak suka lah kau. Sikit-sikit tapi. Kan nuduh-nuduh orang kau. Aku bertanya. Bukan aku bertanya itu, nuduh itu. Berzina itu menuduh itu. Kau suka berzina, aku bilang. Ya, jawablah, sikit aja abang. Bilang aja gitu. Aneh ya. Oke lah bos. Di mana rupanya kau di Medan? Di Sumatera lah. Siantar atau di mana? Aku biasa di Medan. Samosir. Iya. Aku suka di Samosir. Mantap kali di sana, bah. Suka aku di situ. Aku cerita sedikit kan. Boleh. Kan di Samosir kan cuma satu masjid. Iya. Dalam satu kabupaten itu cuma satu masjid. Tapi kalau masyarakat di sini minimal udah adalah entah 400 kakak. Tapi cuma satu masjid di sini. Iya. Baguslah itu. Akur-akurnya kalian di sana. Enggak ada lah yang seperti yang kayak di Jakarta sana, yang bakar gereja, yang kayak gitu. Enggak ada di sini. Enggak ada pun itu bakar gereja. Pandai-pandaian kau ini. Ih, enggak ada katanya. Enggak ada. Itu cuman permainan orang elit politik ajanya itu. Pernah kau dengar kasus Ambon Poso? Pernah. Ambon Poso. Ada ribuan. Ambon, pirang agama. Oh, di Ambon sana. Pernah kan? Iya. Itu bukan unsur kebencian Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, bukannya itu. Itu cuman ada unsur politik luar negeri aja yang mau bikin kacau negara, diisukan agama. Begitu. Karena kalau agama yang dipakai sebagai bahan untuk membuat keributan cepat sekali. Tapi Ambon Poso, Islam Kristen itu mereka saling mencintai dan menyayanginya itu. Mereka bersaudara, satu rumah ada Kristen, ada Islam. Bapaknya Kristen, tentunya Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka mau berperang? Tapi karena ada unsur yang membuat mereka terpancing, kasihannya saudara-saudara kita di sana. Islam Kristen itu mereka berdampingan, saling mengasihi. Seperti di Medan, tengok di Medan. Iya kan? Rumah Kristen, sampingnya Islam, depannya Kristen, sampingnya Islam. Tapi mereka akur. Aku sampai menetes air mata. Aku tengok, alamak begitu bagusnya Medan ini. Iyalah. Islam Kristen berdampingan, mereka menggaplek sama-sama, main kiu-kiu sama-sama. Iya toh? Tapi mereka begitu sholat, disuruhnya, diingatkannya temannya, salat kau, opung, salat. Yang kau ke gereja. Itulah kau bukan. Kau bikin serius.
Apa yang maksudmu sama-sama kiu-kiu? Apa Kiu-kiu menggaplek kan? Menggaplek. Aku juga menggaplek kadang. Di Medan aku menggaplek, bukan main uang. Ya kau bilang saling mengingatkan. Gak ada ingatkan kalau udah habis uangnya ya udah ceng. Sementara menggaplek waktu sholat diingatkan, opung sholat dulu. Ada kayak gitu yang kau bilang itu ya, apa itu semua? Kenapa berat kali kau terima? Itu bohong faktanya. Tapi opung bilang begini, kau suruh aku sholat masih lamanya waktunya, kau kembalikan dulu kerugian air minum yang kau. Ya udah. Kenapa lari ke uang? Kau ini menuduh yang bukan-bukan. Bukan main orang itu. Bukan main sentil. Siapa yang kalah disentil. Gak masa kayak gitu di sini bos. Wah, berarti kau buka rahasia. Aku tidak ngomong, sampean yang ngomong. Kau yang bicara, aku tapi tidak. Anda tahu. Tapi Anda tahu. Ku tengoknya kau kayak muka-muka bandar kau ini. Bandar kiu-kiu maksudku. Kita kocok. Enggak apa-apa. Iyalah, kau yang bagi kartu. Begitu maksudku. Jadi kita nggak boleh diisukan ribut agama, enggak. Indonesia ini toleransi antar agama ini, waduh luar biasa. Negara kita ini disanjung sama orang luar negeri. Tapi bahwa Indonesia mayoritas majemuk tapi bersatu. Mantap kali bang. Memang kalau seperti caption Anda ini, memang saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu bagian soal agama. Iya. Tapi saya mengerti lah bagian makna-makna agama itu sedikit. Iya. Kelihatan wajahmu kau itu orang baik. Bukan orang baik sih, tapi serius. Aku tengok kau ini anaknya baik. Iya. Saya mengerti makna lah. Tapi kalau soal yang Anda yang ketik di sini Yesus Tuhan lantikan, saya mengerti arti bahasa. Tapi kalau soal di bagian ayat Anda bilang, saya tidak mengerti karena saya sekolah nggak bikin begitu. Iya tahu. Ini sebenarnya. Sedangkan Anda tahu tadi itu kisah para rasul, sedangkan saya tidak tahu. Sedangkan Anda Muslim. Iya. Saya Kristen. Kan itu kan udah Anda kan udah di bawah saya lah. Iya. Sebenarnya yang kupancing mau naik ke sini tuh pendeta dengan pastor. Iya. Bukannya itu yang sekolah-sekolah pendeta. Iya. Bagian apa di gereja. Iya, penatua. Ya, penatua. Penginjil. Iya. Gitu ya. Tapi saya kan kok itulah masalahnya. Kok Anda naikkan saya jadi sampai bahasa kita kiki. Iya juga ya. Bahaya juga ya. Sembarangan. Ya sudahlah kalau begitu kita istirahat dulu. Oke. Nanti kalau ke Samosir aku cari kau di sana ya. Aku suka makan durian Samosir. Enak duriannya. Emang enak. Tapi Anda nggak jumpa saya di sini nanti. Nggak apa-apa lah. Minimal aku live. Temanku yang kemarin itu yang tukang kiu-kiu di mana kau? Kan gitu. Abang sekarang di mana rupanya? Aku di Dubai Utara. Sebentar lagi pulang ke Indonesia. Jadi abang sering ke Medan gitu? Oh iya, aku orang Medan kok. Jadi ke Samosir udah pernah? Udah 3 kali. 3 kali aku ke sana. Ke Toba sering. Jadi Anda udah pernah ke si Bebe itu patung Yesus tertinggi di dunia? Pernah. Udah ya. Itulah seperti itulah Bang kan. Kebanyakan Islam mengunjung ke situ kalau tahun baru. Iya. Foto-foto. Nah, kan lain-lain kan kalau menurut kita kan aku Kristen lah. Jadi
kalau kuliah orang itu kan kayak macam adalah anehnya sedikit. Tapi kan nggak semua sama orang. Cara bicara orang pun nggak sama semua. Iya. Kan betul itu Bang kan? Betul. Kalau kita kan jumpa, contohnya kita jumpa di Sulawesi orang Islam kayak gini cara ngomongnya kita, terus kita pindah wilayah kan wajib beda itu cara bicaranya soal agama. Pintar. Cocoknya kau tuh jadi pendeta sebenarnya. Jangan kayak gitu lah bos. Jadi pintar kau udah buka apa tadi? Udah buka. Iyalah. Iya, Oke lah. Oke lah nanti. Kebanyakan Islam yang ke sana iya. Foto-foto di situ. Iya sumpah. Sedangkan aku nggak pernah foto di situ. Iya. Oke lah ya. Salam kenal ya. Oke. Thank you. Siap. Yuk semangat malam. Oke. Keluh lidahku kawan-kawan, keluh. Susah kurasa kembali kepada dialekku yang biasa. Terlalu lama lidahku ini bengkok dibuat adik tadi itu. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kita main kiu-kiu sampai pagi. Tersinggung lah bang kita tadi itu bang. Halo, selamat malam. Selamat malam, berjumpa lagi. Temanku ini yang dari Malaysia. Apa kabar? Ini abang. Ini mobil ribut betul. Nah ini abang, aku mau bertanya bang. Boleh. Nah, syaratnya orang Kristen masuk Islam itu apa bang? Syaratnya yang paling pertama itu berakal dulu. Kalau sudah berakal semuanya akan indah. Itu dulu berakal. Kalau maksudnya berakal itu masuk Islam itu kan gampang tuh, tinggal syahadat. Tapi kalau tidak berakal susah untuk mendalami Islam. Karena Islam itu harus menggunakan akal dalam menelaah setiap jengkal perintah dan larangan. Nah itu di Islam tuh begitu. Karena agama Islam itu agama akal. Begitu bang. Jadi itu bang ya syaratnya bang ya? Iya, syaratnya itu. Apakah saudara saya sudah siap menjalankan ritual keagamaan dengan konsep akal? Sudah siapkah mengenal Tuhan dengan menggunakan akal? Sudah siapkah mengenal Nabi Muhammad dengan akal? Sudah siapkah kemudian mengenal Al-Quran dengan akal? Sudah siapkah menjalankan hukum-hukum agama dengan akal? Kalau sudah siap, yuk mari kita sambut masuk Islam. Tapi ngomong-ngomong, apakah kita masih di Medan atau kita udah pindah dari Medan ini? Aku masih di Kalimantan bang. Diri lo masih di Kalimantan. Ya udahlah kalau gitu, kalau begitu kita kembali ke dialek Kalimantan kita. Oke bro? Iya itu. Aku kan sempat berpikir, aku bilang apa kata bang Juman sama abang yang ada yang sebelahnya lagi sama ibu tuh, pertanyaannya memang semua tuh masuk akal. Cuma itulah saya tanya syaratnya apa untuk mau masuk. Tadi abang mengatakan semuanya masuk akal. Nah, memang Islam itu kenapa orang Islam itu tak ada lelahnya melakukan ritual ibadah? Tengoklah kan, sikit-sikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Betul. Dikit sholat sampai orang pun ini kita sekali seminggu aja kok bete-nya, Mas.
macam mana? Kayak mana pula mereka yang 5 kali sehari nih, belum lagi tambahan-tambahan yang lain. Nah, betul tuh Bang. Oleh karena akal yang main, maka umat Islam itu melakoni rutinitas ritual mereka itu seumur hidup. Ah, itu dia. Ya, iya Bang. Tapi itu memang aku dikasih tahu orang tua saya memang aku dari kecil dulu tuh aku sering ke masjid. Jadi untuk saya buka-buka lagu rohani, lagu-lagu muslim di rumah tuh orang tua aku enggak marah karena memang saya hobinya lagu itu. Seperti lagu-lagu sholawat tuh hobinya saya di situ. Oh, Masya Allah. Aku sering ke masjid, bukan sering memang. Kemarin tuh saya ikut orang ke masjid, bukan ke gereja tapi ke masjid. Oh, iya. Baguslah, artinya bahwa orang lahir dalam keadaan muslim kan semuanya kita ini. Orang tualah yang membuat kita ke gereja atau kita ke masjid atau ke ini. Pada dasarnya kita lahir dalam keadaan muslim. Apa itu? Berserah diri kepada pencipta. Kita nggak berdaya apa-apa. Masa bayi kita nggak ngerti apa-apa. Kita mau dimatikan, kita mau dihidupkan, kita mau dicekek sama orang tua, kita nggak ada daya. Muslim kita berserah diri kepada pencipta apapun itu. Jadi Bang, apa yang harus ku persiapkan ini Bang? Kira-kira apakah harus beli apakah topi apa orang bilang? Songkok, peci. Bisa, boleh. Ya. Tapi yang iya. Jadi gini. Kalau secara negara ya, syahadat dulu, serahkan KTP dulu ke kami, ke aku, lalu syahadat. Setelah syahadat kita buatkan sertifikat mu'alafnya. Setelah ada sertifikat mu'alaf nanti dibawa ke Dukcapil ganti KTP dari Kristen ke Islam kan gitu. Ih, asik. Mantap. Asik dah. Ya. Ini lalu antara paksaan, jujur antara paksaan ini. Antara paksaan, jujur aku nih. Sebelum aku ngomong tidak ada paksaan memang. Karena memang aku dari dulu kecil memang saya punya tuh ke Muslim. Islam, iya. Islam. KTP-nya apa? Katolik. Katolik masih untuk sementara ini Katolik. Iya. Kalau sudah siap, boleh serahkan ke kami KTP-nya. Ya. Kapan? Yang ditakuti semua penjual di pinggir jalan akhirnya datang. Jadi harus persiapkan dirimu sebagus-bagus mungkin. Iya. Betul. Tapi paling tidak kalau misalnya kita udah tahu jalan ini salah. Jalan ini salah. Kita sudah mengerti, Bang. Saya dari malam sudah kan. Iya. Ya insya Allah kendaraan yang kita naiki ini mengarah ke arah yang salah. Sebisa mungkin kita turun dulu, baru naik ke kendaraan. Nanti di atas kendaraan baru yang menuju kepada jannah surga itu baru kita memperbaiki diri. Jangan kita nunggu benar-benar matang dulu, baru pindah. Kenapa? Kita nggak tahu ajal kan gitu. Jangan dong Bang, belum nikah aku jangan dong. Ya betul Bang, betul ya. Iya betul. Jadi kalau bisa jangan ditunda, jangan lama. Aku rasa secepatnya lah Bang, karena mungkin besok atau nanti besok malam lah aku besok saya persiapkan dulu semuanya, karena aku mau masuk nih dengan bersih Bang, dengan tulus, tidak ada paksaan. Abang sudah sunat belum? Belum Bang. Belum. Oh iya. Nanti sekalian disunat aja. Jangan grogi disunat itu, santai aja nya. Paling dipotong pakai gergaji ujungnya.
Jangan bang ya. Aduh gigiku sudah ompong bang, belum tumbuh lagi. Orang yang ompong itu orang sehat. Kenapa? Karena oksigen lancar masuk ke paru-paru. Kelebihan itu satu kelebihan. Iya, lanjut. Jadi aku nanti persiapkan dulu semuanya. Besok, betul sebentar malam kali bang, baru saya masuk ke Komala bang. Besok malam. Kalau besok malam tuh sudah ready, sudah itu siap tempur. Siap tempur itu. Kalau bisa secepatnya setor KTP-nya ke aku dulu, ke DM, lewat DM kan gitu. Biar jadi aku foto baru saya kirim aja bang ya. Boleh. KTP-nya dan tanda tangan di atas kertas putih. Kirim dua-duanya ke kami. Nanti kami persiapkan sertifikatnya, kita buat. Habis itu kita kirim ke alamat abang, ke HP abang, cetak di sana, bawa ke Dukcapil, ganti KTP, gitu. Wih, mudah juga ya. Oh iya. Yang tidak mudah itu menjalani ujiannya. Iya betul sih bang, itulah aku ya betul juga, cuma ya itu mau tidak mau namanya itu satu kehendak yang bagus, apa salah yang kita harus berbuat? Ya kan diupah dengan surga kan gitu. Iya betul itu bang, ya saya setuju, saya sekali setuju. Mantap lah. Orang tua di mana abangku? Masih di NTT? Enggak, ada di sini semua bang. Oh gitu. Mereka enggak keberatan nanti. Kalau orang tua saya itu enggak ada keberatan. Itu justru sampai orang tua berkata, enggak apa-apa kau masuk, semuanya jalannya ke surga, enggak ada yang ke neraka. Alhamdulillah. Jadi itu kan tidak ada paksaan kan bang? Betul. Nah jadi ya aku sih dengan bangganya. Tapi siap ucoknya dipotong abang? Itu dipotongnya di mana bang? Cuman dikerat sedikit ujung-ujungnya. Jangkau di rumah sakit boleh bang? Hah? Iya memang di rumah sakit. Masa di pos kamling? Oh, ada tuh hari itu apa sunat massal bang? Sunat massal cuma aku mau ikut cuma ragu aku. Jangan ikut sunat massal, di situ anak-anak kecil semua. Oh, tapi abang namanya kita niatkan tidak jadi masalah. Ya, orang bisa. Nabi Abraham aja usia 80 kok sunat. Iya bang. Berarti habis sunat itu apakah saya foto kirim sama abang atau? Jangan lah, masa mau dipotong? Mau dipotong? Oh enggak lah, itu kan itu rahasia abang dengan Allah. Allah yang tahu. Itu bukan untuk dipublish itu. Sorry bang, maaf bang, maaf. Soalnya punya kita sama, ngapain sama aja pun. Cuman kalau saya kan mirip ular kobra. Abang ular piton. Kalau Pak Bombong cacing sagu. Cacing sagu. Itu juga aku senang sama Pak yang tadi malam masuk tuh, juga saya senang sama dia tuh. Bagus ngomongnya sama aku. Aku bangga sekali. Ada yang tadi malam saya masuk tuh. Alhamdulillah. Jadi besok saya persiapkan semuanya. Pokoknya besok aku sunat dulu kali ya. Enggak sakit kan bang? Kira-kira? Enggak sakit, enggak. Lebih sakit di gigi semut. Enggak sakit. Berapa? Setengah hari tuh bang? Atau 1 hari enggak? Enggak. Cuman sebentar kali pun. Setelah disuntik, sudah disuntik, potong. Udah selesai. Udah. Habis itu dikasih saus tomat, saus lombok, kasih kecap sedikit, udah sembuh. Udah bang, geli aku langsung bang. Maksudku betadin. Oh betadin, yalah. Kalau betadin boleh lah. Ya bang. Aku sudah niat sih bang. Sudah niat. Betul, asli niat sekali sudah. Enggak ada paksa.
Amin, insya Allah. Nanti kalau abang ini udah masuk Islam pakai surban, abang kayak orang Arab, peranakan Arab. Aduh bang, kita punya kulit hitam, bagaimana mau jadi Arab bang? Ya, Arab yang hitam maksudnya. Kan ada juga Arab hitam. Iya, iya. Ada juga Arab maklum. Arab maklum. Ya, itulah aku masukkan, aku mau tanya persyaratannya apa aja bang. Kalau memang yang sanggup saya jalani, persyaratan yang sanggup saya lakukan yang saya sanggup. Kalau persyaratannya anda begitu sulit, bikin apa saya takut? Betul sekali, betul. Benar sekali. Kalau sudah sunat, berarti sudah mengikuti Yesus, gitu. Enggak lah bang. Yesus kan sunat. Ya tapi kan enggak mengikut ajarannya lah bang. Yesus itu Muslim abangku. Oh, iya kah bang? Iya, Yesus itu bukan Kristen. Yesus tidak ngajarin Kristen, Yesus ngajarin Muslim. Ketundukan kepada Tuhan. Itulah ajaran Yesus. Yesus itu syahadat. Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah inni Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu Yesus itu mempersaksikan apa syahadatain untuk hidup kekal mendapatkan surga itu syahadatain syaratnya. Iya bang. Yesus sholat Matius 26 nomor 39. Iya. Begitu abangku. Iyalah bang. Nah, sebentar, besok malam baru saya secepatnya saya kabar ya bang. Oke. Entah pagi, entah siang, entah sore saya kabar ya bang. Aku dem abang. Oke. KTP-nya utamanya abang ya. Siap abangku, siap. Terima kasih atas. Terima kasih saudaraku. Abangku. Ya. Aku enggak apa-apa kan bang. Aku mengucapkan assalamualaikum, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Oh iya bagus. Oke Coba. bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih ya bang. Kasih. Alhamdulillah. Beliau sudah Muslim. Halo, selamatkan malam saudara, selamat malam. Apa kabar saudaraku? Selamat malam. Lagi di mana posisinya? Halo, selamat malam. Silakan. Halo. Dek nama teluk HP tibu nai. Kalau mau kutana. Mau koi. Bisa apa tidak bicara? Oh sampai timu nama tiro. Nih itu tuh cak keruk no, nendrek musik di no papo. Gaji. Alhamdulillah kita mendapatkan calon saudara. Halo, selamat malam. Loncat dia turun. Tapi teman-teman, Pak Leo itu trauma berat tuh. Kasihan juga saya lihat dia live-nya tuh. Trauma berat dia sama aku. Alamak. Kasihan juga aku tengoknya. Selamat malam. Ya, malam abang. Dari Katolik? Bukan bang, Islam. Abang kok ngomong pakai suara hidung sama saya? Enggak. Loh, kita kok sama? Agak-agak flu. Oh, abang flu. Bagus lah. Kalau aku enggak flu. Memang aku kalau ngomong lewat hidung abang. Iya. Salut saya mendengarkan sampean lu. Oh ya? Salut mendengarkan bicara sampean. Kok bisa kalut? Orang mana itu tadi masuk Muslim itu tadi? Dapat yang tadi itu? Tadi. Yang mana bang? Itu tadi orang mana tadi? Orang Madura.
Kalau saya orang Jawa Timur. Oh, iya. Itu tadi kan dapat teman satu yang mau masuk Islam itu tadi. Oh iya. Alhamdulillah. Abang nggak mau dibarter? Ya? Nggak mau dibarter abang? Terserah kalau saya. Hah? Barter gimana? Abang dibarter pindah tempat dengan abang tadi itu. Pindah agama. Iya. Ya nggak mau lah bang. Oh, nggak mau. Nanti saya dimarahin sama ustadz saya bang. Kok dimarahin? Nggak, bukan dimarahin sama Allah gitu. Iya. Ya itu kan jurusan ke Allah juga masih ustadz. Oke bang. Ada lagi? Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini, Katolik, Protestan? Ortodok, saya dari ortodok. Ortodok. Iya. Boleh buka kamera abang, kita diskusi. Kebetulan lampu gelap sih. Nggak apa-apa. Bukan lampu gelap. Memang belum bisa buka kamera. Iya. Pengikutnya baru beberapa orang tuh. Iya, makanya belum bisa buka kamera, Bang Juma. Iya. Ortodok. Iya. Ortodoks. Tadi orang Katolik yang baru masuk Islam ya Bang ya? Kelihatannya iya. Oh, alhamdulillah lah Bang ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu teman kita ini. Halo saudara Colok. Apa kabar? Colok. Aku ikut-ikutan bilang Colok, nanti marah dia. Halo, selamat. Ya, Bang. Iya, itu dia makanya. Halo, selamat malam. Loh, di sampah kok malah tutup? Iya. Abang. Nggak mau ngomong kali dia Bang Juma. Iya, tengok. Halo, dari mana? Ortodok juga? Dibuka mic-nya bang. Alamak, mak. Wah. Gak sopian. Dari mana abang? Katolik, Protestan? Depresi kali dia. Ada gangguan ini orang. Gangguan tuli dia Bang. Tuli kayaknya. Bukan, ada gangguan. Buka mental kamera. Kayaknya. Utang banyak, utang. Diem aja dia Bang. Itu ortodok itu ibadahnya sujud ya? Iya, ibadahnya sujud Bang. Ibadahnya sujud. Sujud. Enggak ada meja di depannya, enggak? Nggak ada Bang. Kejedut jidat nanti kalau ada meja. Makanya agak benjol ini jidatku Bang. Iya, agak benjol. Orang mana ini saudara Gans ini? Orang Sulawesi ya? Orang Tangerang sih Bang. Oh gitu. Dari lahir ortodok? Kenapa Bang? Dari lahir ortodok, dari lahir. Iya, baru mulai dari SMK sih Bang, masuk ortodok. Tadinya? Sebelumnya ini Katolik. Oh, iya. Halo saudara Kaleng Pajero. Ini kenapa profilnya ini? Waduh. Kita tunggu teman yang bisa buka kamera ya. Oke. Bang, mau nanya Bang. Apa itu? Sempat aku dapat berita dari temen nih. Di ajaran dia dia bilang katanya mau nanya sih apakah di Islam diajarkan pembantaian ya Bang ya? Pembantaian? Tidak ada aja. Dia dapat informasi dari mana lagi tuh? Nggak ada di Islam pembantaian. Ada katanya sejarahnya Bang. Oh, berbicara masalah perang.
Iya, sejarahnya di Al-Nadri bin Al-Harith ayat serupa Allah Al-Quran gitu. Apa itu? Ini di Al-Darin kalau kata teman saya, Bang. Ada ayat-ayat perang di dalam Al-Quran itu ada. Sama seperti di kitab PL juga ada ayat-ayat perang. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah. Itu ada ayat-ayat kayak gitu. Tapi kalau di Islam itu ada penggarisan orang-orang yang bisa dibunuh, yaitu mereka yang memerangi kita dan memang situasinya tidak bisa damai. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh satu jiwa, itu sama halnya dia membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tanpa alasan yang dibenarkan itu gak boleh. Halo Ibu Karyana. Selamat subuh Ibu. Ya. Gak ada bawa pendeta, pastor, gak ada. Selamat pagi. Pagi juga. Salam sehat Bang Juma. Iya. Gak jadi-jadi ya kita ini ya. Boleh nggak usah pakai ini on cam. Bukanlah supaya semangat teman kita dari ortodok. Ortodok. Iya. Kenapa nggak buka kamera ortodok? Kok aku yang buka? Belum nggak bisa dia. Pengikutnya masih sedikit pengikutnya dia. Iya, lagi pingin jadi pengikutnya Bang Juma, tapi susah. Baru 10 orang, baru 10 pengikutnya. Baru main TikTok baru. ya? Baru main TikTok? Iya, baru main TikTok, baru ya mau kenal-kenal TikTok sih. Mau kenal-kenal TikTok? Mau syahadat? Kami percaya ini Yesus. Iman kita kuat, nggak kayak iman yang tadi. Iya. Kami. Iya, yang tadi yang Abang Juma masukin Islam kan itu emang imannya kurang, makanya dia lemah. Bukan imannya kurang, saudaraku. Dia lebih dominan ke akal daripada iman, gitu. Ke akal dia mainnya, karena Islam itu memang agama akal. Beda dengan saudara punya kepercayaan itu iman. Nah, itu Bang Juma saya mau tanya. Itu Ustadz Miftah, Bang Juma, terus Kian Santang, hampir semua selalu menonjolkan tentang hal berakal. Kami itu mengutamakan akal katanya kan. Saya mau tanya Bang Juma. Iya Bu, silakan. Jadi orang tidak berakal, contoh orang idiot dari lahir, terus rendah ininya autis gitu ya. Apakah mereka yang nggak berakal ini tidak selamat gitu? Bagaimana menurut Bang Juma? Yang dituntut itu yang berakal, Ibu. Nggak ada hukum bagi mereka yang kurang akal. Nggak ada hukuman. Jadi mereka selamat ke surga gitu? Iya. Karena mereka tidak datang padanya kebenaran sesuai dengan kemampuan mereka untuk menalar. Gitu. Makanya di Islam itu tidak ada dosa waris dari Adam, Ibu. Karena pada saat Adam belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam belum tahu. Kalau kita lihat dari perspektif Bible, Adam belum tahu bagaimana mau dihukum orang yang belum tahu, lalu diberikan sebuah hukuman, ganjaran. Sama seperti ketika ada orang gila misalnya, diajarkan sholat, puasalah kau. Bagaimana mau puasa dia gila? Karena dia nggak tahu. Nah makanya orang yang waras, ada akalnya tapi tidak difungsikan, Al-Quran mengatakan waliyatazakkara ulul albab. Mereka lebih rendah dari hewan karena punya akal. Dia tidak gila, dia waras, tapi tetap saja tidak digunakan akalnya untuk menemui Tuhannya, malah menuhankan sesamanya atau menuhankan benda dan seterusnya. Gitu Ibu.
kok jadi beda-beda? 2 hari yang lalu Ustadz Miftah bilang itu Bu, orang-orang idiot, terus orang-orang seperti yang jompo, udah tua, nggak rendah akalnya. Allah sendiri menanyai mereka, bertanya tentang dosa-dosa mereka. Ya apa mau dijawab? Orang mereka disuruh ke neraka. Setelah ke neraka, lalu nerakanya dingin. Gimana sih? Nggak ngerti saya. Itu apa itu dibilangnya kayak gitu? Aku Iya, baru Ustadz dengar. Miftah bilang gitu, benar. Kok bisa? Masa sih? Ya ampun, mungkin ada rekamannya nanti. Ntar saya tunjukin. Ya begitu Bu Karyana katanya. Gimana sih neraka tiba-tiba jadi dingin? Akan beda-beda jadinya kan? Tuh. Iya, saya baru dengar juga itu. Berarti ilmu Bang Juma beda sama ilmu Ustadz Miftah. Ustadz Miftah, siapa lagi di situ ya? Ada di roomnya Pak Arif. Aku hampir tiap malam di tempat Pak Arif. Gitu. Kalau kaidah Islam itu baku dia Bu, baku. Bahwa tidak ada hukuman bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak ada hukum bagi orang yang lemah akal. Bagaimana mau diberikan hukuman kepada mereka sementara mereka nggak tahu? Dia nggak diikat oleh syariat karena mereka itu tidak seperti kita. Karena Al-Quran mengatakan hanya orang yang berakal yang bisa mendapatkan petunjuk. Ya kalau tidak berakal ya tidak mendapat petunjuk. Maksudnya orang yang tidak menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, tapi hanya doktrin dan mengikuti persangkaan sendiri. Sama tidak gimana? Oke, kalau yang saya imani ya Bang Zuma gini. Contoh bayi, contoh orang-orang idiot ya kan? Mereka kan tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, tergantung siapa yang membina dia. Seorang bayi atau orang idiot itu siapa yang membina dia? Kalau dia orang yang menurut Tuhan, ya kan? Orang yang mengasihi Tuhan, yang mendidiknya, otomatis dia selamat ke surga. Nah, kalau yang mendidik dia contoh di zaman Nuh, ya, kalau ada anak Nuh yang apa pasti selamat seperti Nuh. Tapi kalau ada anak yang di luar dia, ya orang-orang idiot di situ juga dibantai habis oleh Tuhan. Nah, contoh nih, nanti kalau menurut saya yang saya imani, orang idiot nih, taunya dia kan nggak berdosa nih. Artinya orang idiot itu tidak tahu bahwa dia itu salah gitu karena autis dia, kekurangan mental ya kan, tidak berakal. Tapi yang mendidik dia adalah juga tidak menurut Tuhan. Otomatis dia ikut sama orang yang tidak menurutkan, itu yang mendidik. Namun, tahu nggak Bang Juma, kayak neraka itu api ya, api. Contoh seperti daun yang terbakar selesai gitu loh, ya kan? Nggak ini. Daripada yang dibilang Ustadz Miftah masuk ke neraka terus apinya jadi dingin. Masuk ke neraka apinya dingin. Iya, jadi kan gini Bang Juma. Menurut Papi Gembala semua, saya kan ini juga termasuk ingin tahu ya. Papi Gembala, rata-rata umat muslim katakan bahwa semua umat manusia ini akan mengalami ke neraka dulu semua, dicuci dulu di neraka. Nggak mau saya jadi sahadat Islam karena saya jadi ke neraka dulu. Saya bilang, saya nggak mau ke neraka. Ke neraka dulu baru nanti diselamatkan, semuanya selamat. Gimana itu? Sebenarnya kalau agak berat menelaah Al-Quran tentang neraka, surga, baiknya saudara kami Kristen itu berpatokan kepada 1 Korintus 3 aja, nomor 13 sampai 15, di mana di situ dikatakan bahwa semua pekerjaan manusia
itu akan diuji dengan api, akan dimurnikan dengan api. Maksudnya gini, kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah An-Naziat, uraiannya dari ayat 34 sampai seterusnya, kita itu akan mendatangi, melewati neraka. Jadi surga di sebelah sana, neraka sebelah sini, kita start dari sini, Bu. Jadi kita lewat tuh. Pekerjaan kita ketika di dunia itu disensor. Ketika pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang cocok dengan api, maka kita akan turun. Tapi kalau tidak, kita akan terus ke surga. Begitu gambaran Al-Quranul Karim dalam surah An-Naziat itu. Sama seperti di dalam 1 Korintus 3, semua pekerjaan manusia ketika dia hidup di dunia itu akan diuji dengan api. Nah, makanya lewat kita di atas, siapa yang kemudian perbuatannya di bumi itu melakukan sesuatu tindakan yang melanggar perintah Tuhan, itu akan bunyi, jatuh istilahnya. Kan jatuh di sana. Tetap tidak langsung bergerak, semua masuk ke neraka, itu salah, itu keliru. Memang ada, Ibu, memang ada yang ke neraka, singgah di neraka. Tetapi selama mereka tidak musyrik, selama mereka tidak menduakan Allah, maka mereka tetap saja akan masuk ke surga setelah mereka mengalami pencucian. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 66 nomor 12, bahwa ternyata orang Yahudi pun berpaham ada masa di mana mereka itu akan dibersihkan dulu baru masuk ke surga. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Lalu kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Artinya pemahaman yang ada dalam Al-Quran, ada orang Islam yang masuk neraka, dicuci dosa-dosanya yang tidak layak untuk diampuni, kecuali dengan dibersihkan dengan api, lantas kemudian melanjutkan perjalanan ke surga. Nah, hal ini sebenarnya saudara kami Kristen itu harus pahami bahwa Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan akan membalaskan perbuatan manusia setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia melakukan kebaikan dan juga melakukan kejahatan? Kejahatan tempatnya di neraka, oke. Tapi ada kebaikannya, ini mau diapain? Karena Tuhan itu maha adil, maka Tuhan akan mengeluarkan dia dari neraka dan memberikan upah surga. Itu yang betul. Kecuali orang itu melakukan ketika hidupnya mati dalam keadaan tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Gitu. Maka baginya tidak ada keluar dari neraka, tetap kekal di sana. Di 1 Korintus berapa tadi, Bang Juma? 3. 1 Korintus 3 ayat berapa? 13 sampai 15. Bang, habis ini saya mau nanya, boleh Bang? Boleh. 13. Iya. 13. Saya baca dulu ya. Ini pokoknya dasar dan bangunan. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ini benar. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, kita sendiri adalah bait Tuhan, ya kan? Diri kita sendiri. Iya. Jadi hampir mendekati yang dibilang Bang Zuma tadi, disensor. Namun kalau kami, Bang Zuma, ada seorang nabi yang bisa menjelaskan ini semua. Jadi pengadilan itu ada 2 macam, kepada orang mati dan kepada orang hidup. Nah, kepada orang hidup itu juga ada 2 macam, yaitu buah-buah pertama dan buah kedua.
Buah pertama adalah orang yang mengenal kebenaran. Buah kedua adalah yang belum kenal kebenaran. Mereka akan dikabari oleh 144.000. 144.000 adalah penjala dan pengabar Injil yang jumlahnya 144.000. Bisa mengabar Injil ke seluruh dunia. Hasilnya itu adalah buah kedua. Begitu Bang Juma. Ada di Wahyu itu yang saya maksud tadi mau kita bahas, tapi karena udah malam, besoklah kita sambung. Ini cerita santai lah dulu ya. Terus ini Bang Juma, Liz Gans mau gantian atau gimana? Saya banyak mau bertanya nih tentang perikop ini. Coba saya mau nanya sedikit aja ke Bang Juma. Siap. Mau nanya Bang, mengapa orang Islam mengetahui percaya kepada satu nabi yaitu Muhammad, sedangkan kalau saya tahu ada nabi Talihah, ada nabi Muslimah, dan ada nabi Al-Swad. Mengapa itu Bang? Ya, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi penutup, khataman nabiin. Dia rasul wa khataman nabiin. Jadi Nabi Muhammad inilah yang kemudian menyimpulkan seluruh ajaran para nabi. Jadi kami percaya, kenapa? Karena nabi-nabi sebelum beliau itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Coba dilihat di perjanjian baru atau perjanjian lama, itu nggak ada seruan nabi untuk kepada manusia, kepada seluruh manusia. Wahai seluruh manusia, yang ada wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Itu. Tapi kalau di ajaran Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Adam. Nah, kalau saya nih misalnya, saya mau kemana? Saya masuklah saya masuklah ke Kristen misalnya nih, karena tidak ada Islam, saya ke Kristen. Otomatis kan saya baca Bible setelahnya. Nggak mungkin saya masuk Kristen lantas saya tidak baca kitab saya, pasti saya baca. Nah, bagaimana perasaan saya ketika saya menemukan data ternyata Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Seperti yang saya uraikan tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus ini, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Otomatis sebagai orang yang berpikir, saya akan berpikir, loh, kan Tuhan sudah ada yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang ada ini membuat Tuhan bernama Yesus. Mana yang benar ini? Akhirnya saya bingung saya. Bagaimana mungkin saya mau menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang betul? Terus saya pasti membaca apa reaksi orang setelah mendengarkan Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan Elohim. Apa reaksi mereka? Ternyata mereka panik. Bertanya kepada Petrus, apa yang harus aku lakukan wahai Petrus? Apa katanya di Data 40? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Otomatis saya akan keluar lah. Lantas saya kemana? Saya cari agama yang mana? Makanya Nabi Muhammad itu disebut penghibur karena beliau adalah penghiburan bagi alam semesta. Beliau diutus untuk alam semesta. Kafatan linnas, seluruh umat manusia dia diutus. Maka saya nggak bisa masuk mengikuti terus agama Kristen karena ya bertentangan dengan akal saya. Begitu Nabi Muhammad datang, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, ajarannya masuk akal, ya sudah, saya meluk Islam. Karena memang Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok saja. Misalnya Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Maka otomatis saya setelah saya belajar Bible, ternyata memang ada indikasi kuat di dalam Bible itu akan datangnya Nabi yang akan datang. Seperti misalnya yang ditunggu oleh imam-imam dan yang ditunggu oleh Imam Lewi dan orang-orang yang kemudian menyebut dirinya sebagai orang Yerusalem di dalam Yohanes 1 nomor 29
nomor 27, 28, 29 dan seterusnya. Begitu juga di KPR 3 nomor 22, 23. Bukankah dalam kitab Taurat Musa tertulis bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh. Berarti otomatis ada nabi setelah Yesus. Ada nabi yang akan datang, yang ditunggu. Begitu. Oke, Bang Juma, ada di sini jawabannya. Yang dikatakan Bang Juma itu Bani Israel gak ada ke segala bangsa. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Iya, itu lanjutannya. Tetap ada ke segala bangsa, Bang Juma. Iya. Ajaran Yesus pun setelah sampai ke seluruh bangsa, sampai ke Islam juga. Di Islam ketika Yesus menyeru, beritakanlah Bible misalnya tuh. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, atau jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Yesus ini kan guru. Dia adalah Mar. Dalam bahasa Aram, dia Mar, dia Rabam. Nah, sekarang sebagai guru, dia guru apa? Guru Kristiani atau guru Yudaism? Kalau dia sebagai guru Yudaism, dia guru perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Berarti murid-muridnya seluruh bangsa harus menjadi Yudaism. Nah, ketika menjadi Yudaism, artinya lagi-lagi mendudukkan Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Karena orang-orang Yahudi menolak Yesus, bukan menolak ketuhanan, tapi menolak kemesiasan, menolak kerasulan dia, bukan menolak ketuhanan dia. Karena nggak mungkin Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus hanya mengajarkan dirinya Mesias. Maka dia katakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, dalam iman kami Islam sampai ke Indonesia, iman itu ada bertumbuh bahwa Isa atau Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan bagi kaumnya, sampai ke seluruh penjuru, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yes, bahwa Yesus hanyalah Rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, itu iman kami. Itu iman kami. Sampai memang ajarannya itu. Surah As-Saf ayat 6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Dia adalah Rasul utusan Tuhan. Mau selamat, percaya Yesus Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu poinnya. Nah, sedangkan saudara kami Kristen, pengikut orang Farisi, yang memang di mana orang Farisi sudah dinubuatkan, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau ahli Torah, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Padahal saudara kami Kristen tahu nih. Saudara kami Kristen tahu Tuhan itu sudah ada, pencipta langit dan bumi itu sudah ada sebelum Maria dicipta. Tuhan itu sudah ada. Nah, nanti setelah Maria ada, baru dia melahirkan seorang anak bernama Yesus. Yesus juga Tuhan. Memang Yesus itu Tuhan, tapi hanya untuk sekelompok orang tertentu. Siapa mereka? Ya, itu yang di Kisah Para Rasul itu. Nah, sekarang saudara-saudara kami Kristen orang Indonesia adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tidaklah mungkin mereka mau menerima Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus itu tidak mungkin juga mereka mau sulap dia Tuhan, karena faktanya dia manusia. Maka apa konsep yang terjadi? Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, ini yang aneh. Sedangkan nggak ada Bang Juma sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia Yesus. Ya, bagi ibu, tapi Kristen mayoritas mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Manusia 100%. Tuhan juga 100%. Tidak, dia Tuhan sebelum bumi ada. Nah, itu. Jadi itulah sama aja. Jadi gini. Sama gini aja Bang Juma, analoginya begini, ya, pemahaman saya. Analoginya begini Tuhan itu. Bapa di surga dengan itu di Wahyu berapa tuh? 2 tahta. Tahta Bapa dan tahta Anak. Nah, mereka
bersepakat ini, Bapa di surga mengutus anaknya, ketika bumi ini, bumi-bumi lain tidak seperti bumi ini, karena bumi ini aja yang dicobai, yang tidak lulus oleh iblis. Iblis sasarannya ke bumi ini. Nah, gini Bang Juma, analoginya gini, ada kawanan domba, ya kan? Ada kawanan domba atau kambing lah, kita bilang, kawanan domba ini, saya nih pesulap nih, serba bisa. Contoh nih, saya pesulap, ya kan? Serba bisa saya buat jadi apa saja. Kalau ada domba saya, udah tahu di depan sana akan ada jurang, lalu saya memberitahu domba itu bagaimana caranya. Saya pesulap, saya menjadi domba itu dan saya bicara, oi, itu di sana ada, jangan jalan dari sini jalannya. Seperti itulah Yesus. Bagaimana Tuhan, ya, berikut juga Bapa di sorga menerjemahkan ke manusia akibat dosa dalam maut, harus lahir seorang, yaitu anaknya yang tunggal. Akulah jalan dan kebenaran. Hanya Dia yang bisa di semesta alam ini datang dari surga menerjemahkan kepada manusia bagaimana penurutan seorang manusia supaya mengerti, oh ini dosa, ini tidak. Itu yang dimaksud orang Islam berakal. Nah, berakal tadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kira-kira. Jadi saya ini pesulap nih, saya jadi semut lah saya, karena semut itu udah tahu bakal ada di sana api. Jangan ke sana berjalan, kamu jalan yang lurus di sini ya semut. Saya jadi karyanya jadi semut dulu, biar bisa komunikasi dengan semut. Dia nggak ngerti bahasaku. Kalau saya datang keinjak dia, jadi saya harus mengecil dulu seperti semut. Saya beritahu ke semutnya, jangan, supaya kamu tidak terbakar semut. Jadi sebenarnya saya ini seorang pesulap yang hebat, bisa merubah semuanya. Jadi saya berubah wujud jadi semut. Nah, seperti itulah Tuhan berubah wujud, harus lahir dari manusia dosa. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Dibilang Maria manusia suci, benar. Maria itu perempuan suci dalam keperawanan, tapi tetap dalam manusia dosa. Nah, ada yang menuhankan Maria, bukan menuhankan objeknya adalah Tuhan yang datang melalui Maria. Itu adalah sebagai sarana Tuhan untuk, ya nggak mungkin dong dia blok gitu turun ke bumi, harus melalui yang benar-benar alami, masuk akal gitu loh. Begitu Bang Juma. Jadi ini orang Kristen juga, makanya dibilang Tuhan mengatakan di mulutmu berkata Tuhan, tapi kelakuanmu tidak sesuai dengan perkataanmu. Kira-kira gitu Bang Juma. Silakan. Makasih. Iya. Saya sangat paham karena sudah terlanjur Yesus itu dituhankan. Maksudnya dianggap Tuhan yang turun ke bumi. Maka salah satu cara untuk menarasikan itu dengan pola sederhana yang tidak semua orang bisa terima itu. Kalau di Islam, seirama dengan penjelasan ibu tentang tentang Yesus, di Islam itu seirama dengan itu pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Bagaimana kemudian tugasnya? Tugasnya memberikan contoh kepada manusia yang lakukan. Supaya dia dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan, maka dia diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Nah, setelah diperlihatkan mukjizat di hadapan manusia, diberikan kemudian bukti kenabian, diberikan bukti mukjizat, kekuatan dan tanda dahsyat kepada mereka, tetap saja tidak beriman kepada utusan Tuhan tersebut, maka Tuhan mengatakan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia itu memang sudah pantas mendapatkan petunjuk dan sebagian sudah pantas menjadi sesat. Nabi diangkat kembali. Tetapi kalau Tuhan yang turun lalu ditolak dia oleh makhluknya, maka Tuhan ini gagal menjalankan misi. Nggak layak dijadikan Tuhan. Tapi Tuhan kami nggak begitu.
Tuhan kami menyerahkan wa qulil haqqu mir rabbikum, wahai manusia, semua kebenaran telah aku turunkan ke bumi. Barang siapa yang mau beriman, silakan. Yang tidak mau beriman, silakan. Dikasih kita kehendak bebas. Bukan dia yang turun ke bumi menjadi manusia lalu ditolak oleh manusia, bahkan dibunuh oleh manusia, bukan. Contoh apa yang bisa diperlihatkan oleh Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia? Oh, kita juga boleh bunuh diri demi untuk menyelamatkan orang lain. Bukan begitu polanya. Kalau ibu menarasikan dengan narasi sederhana tentang Tuhan seperti itu, Tuhan itu maha pengasih. Dan sudah pasti Tuhan itu pengasihnya bukan hanya kepada manusia. Tuhan pengasih kepada makhluk lain. Nah, makhluk lain masing-masing punya ancaman sesuai dengan kadar kehidupan mereka, sesuai dengan habitat mereka. Ada habitat sebagai seekor ular, ada habitat sebagai cacing, ada habitat sebagai binatang buas dan seterusnya. Karena Tuhan maha pengasih, kalau pola yang ibu sederhanakan seperti itu, maka Tuhan ibu pun harus turun menjadi ikan duyung. Untuk memberi contoh kepada ikan duyung sesuai dengan kadar pengetahuan ikan duyung. Tuhan Anda harus turun menjadi jangkrik. Gak ada manfaatnya ke ikan duyung. Nah, bagi kita manusia. Tapi ikan duyung punya kehidupan sendiri. Yang punya kadar dan nilai sendiri. Punya makna dalam hidupnya sendiri. Begitu juga, begitu juga dengan binatang lain. Seperti kucing, seperti ayam. Tuhan Anda harus turun ke mereka. Biar adil, karena Tuhan itu maha adil. Tuhan itu kemudian harus memperlihatkan kemahaadilannya, kemaha penyayangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Anda katakan dia turun menjadi seorang laki-laki, maka ada masa di mana nanti Tuhan Anda akan turun menjadi seorang perempuan. Supaya mengajarkan bagaimana caranya menjadi seorang perempuan yang baik. Menjadi seorang laki-laki yang baik. Nah, ini celakanya kalau konsep Helenisme dijadikan sebagai pegangan dalam beragama. Kalau Tuhan kami enggak begitu. Tuhan hanya melihat dari sana, dari tempat dia bertahta, melihat dan menyaksikan kemudian semua yang dilakukan oleh manusia dengan memberi petunjuk. Ini aku utus Abraham, ini aku utus Nabi Musa, samanmu aku utus Daud, samanmu aku utus Salomo, samanmu aku utus Yesus, samanmu yang terakhir aku utus Nabi Muhammad. Nah, itu baru dikatakan maha melihat, maha mendengarkan Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan turun ke bumi, aduh, itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. Kenapa? Ya, itu lagi saya kembalikan kepada tema saya. Yesus memang Tuhan bagi orang-orang yang tertentu saja. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sudah ada dari sejak sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu sudah ada. Lalu ibu akan mengatakan, Tuhan yang sudah ada sebelum Yesus ada, itulah Yesus. Oke, kita uji. Apakah itu betul? Jangan pakai Quran. Karena kalau dalam Quran itu kan jelas, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan dalam agamamu, jangan kau mengatakan tentang Tuhan sesuatu yang tidak hak. Jangan kau katakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah dan seterusnya. Jangan, kata Al-Quran. Maka poin yang benar adalah ketika Yesus mengaku di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Bapa yang berkehendak turun menjadi manusia. Andai saja Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, maka dia akan mengatakan, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang oleh karena kehendakku sendiri. Aku sendiri sang Bapa yang berkehendak jadi manusia. Nah, ketika aku sendiri yang Bapa menjadi manusia, maka tak layak lagi aku berdoa kepada Bapa, tak layak lagi aku mengharap kepada Bapa, tak layak lagi aku berikan semua kehendak kepada Bapa, karena Bapa itu adalah aku sendiri. Tidak perlu lagi aku berdoa, karena pengabul doa itu adalah aku sendiri. Tidak perlu aku takut, karena yang aku takutkan itu adalah makhluk yang aku ciptakan sendiri. Benarlah kata saudara saya Kristen yang tadi sore, yang mengatakan begini, Yesus itu memang Tuhan yang dilantik, Bang Suma. Karena kenapa dia dilantik? Karena Tuhan Bapa udah pensiun. Itu sudah pensiun. Satu, tidak mungkin Tuhan kami dua. Yesuslah Tuhan yang melanjutkan misi ketuhanan. Bapa pensiun dilanjutkan oleh Yesus. Yang mengatakan itu sesat itu Bang Juma, sesat. Tapi kan tidak mungkin ada dua Tuhan kan?
Masa Tuhan pensiun? Lah, terus tapi kalau ada dua berarti, kalau tidak pensiun yang satu berarti masih ada dua. Ada Bapa, ada Yesus. Atau Bapa mengalami yang disebut amubah, membelah Tapi gini diri. ya, Bang itu Juma, yang gini. sulit. Santai ya. Gini. Iya. Silakan. Tadi kan saya kan tadi di sana beberapa pendeta nih, tadi ada pertemuan kan. Lalu saya yang pulang dulu ya Pak Pendeta, aku mau lintas agama gitu kan. Terus dia bilang, mereka berpendapat begini, kita nggak boleh masuk ke ranah orang lain. Lah, tapi mereka masuk, Bang Juma terus bahas Bible kita, aku bilang. Ya biarkan aja mereka yang masuk, tapi kamu jangan masuk ke ranah dia, katanya. Membahas-bahas Al-Quran orang itu. Dibilang begitu loh. Jadi sejujurnya Bang Zuma, sudah kalian obrak-abrik Alkitab kami loh. Kenapa? Bang Juma bisa mempersepsikan. Nah itu tadi ada Kristen yang sesat tadi. Masa Tuhan Bapa di surga pensiun, Yesus melanjutkan dilantik? Nggak ada melantik Bang Zuma. Nggak ada. Itu kekal selama-lamanya. Karena di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Udah Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Siapa? Yesus. Siapa yang melantik? Itu orang sesat itu. Oke. Kalau dalil itu yang kita gunakan Ibu, berarti Yesus datang sebagai Tuhan dong ya? Nah, itu dia. Kenapa dikatakan juru selamat? Ya kan? Kenapa dikatakan Kristus? Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia sudah Tuhan sebelum dia lahir. Contoh nih, nah, nih saya nih. Saya yang jadi semut tadi, ya kan? Dibilangnya Tuhan kita Karyana. Oh, dia kan semut. Semut sama semut berantem. Semut dia, bodoh katanya. Bukan si Karyana Tuhan kita itu. Dia bukan manusia. Dia sudah manusia sebelum jadi semut. Begitu. Jadi sesama semut itu ya cakar-cakaran mereka. Karena tidak tahu urutannya bagaimana. Yesus datang, aku sudah ada sebelum bumi ada, sebelum Abraham ada. Nah, terus yang semalam lari melenceng dulu Bang Zuma. Saya tegur dia. Saya tegur yang bilang semalam itu bahwa Hagar dan Sarah. Hagar itu tentang Hagar yang dikatakan hasil zina ya. Saya tegur, saya masuk ke roomnya living, ada dia di situ. Kamu salah, kamu bilang. Itu nama Ismail itu dari surga loh datangnya. Itu malaikat memberikan nama itu, nama Ismail. Jadi dari Islam pun ada selamat, dari Kristen pun ada, makanya ke segala bangsa. Jadi pantaslah Bang Juma marah karena kamu sudah mengatakan demikian. Itu di Bible kita tuh, di Keluaran Kejadian 16 ya. Kejadian 16 dikatakan, malaikat mengatakan engkau menamainya Ismail. Ismail itu nama dari surga. Yesus juga berilah namanya Yeshua Hamasia. Itu loh, Tuhan menyuruh malaikat memberitahu kepada Hagar, engkau akan mempunyai anak yang cukup banyak dan anakmu beri namanya Ismail. Jadi nama Ismail itu dari surga melalui malaikat. Jadi, betul. Bang Juma, janganlah kita ini gontok-gontokan. Ayo belajar mengajar. Kalau kita terlalu masuk, aku juga terlalu masuk ke ranah Al-Quran kalian pun marah. Apa hakmu menginterpretasikan Al-Quran kami? Nah, begitu juga Bang Juma. Saya selalu sama Bang Juma bisa. Jadi saya juga jadi bergiat membaca Bible gitu loh. Berarti ini udah hari terakhir Tuhan ini, mau datang Tuhan ini kedua kali. Ya kan? Yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Gitu Bang Juma. Jadi tolong dilarang lah kalau terlalu masuk ke ranah Kristen, kayak dibilang pendeta itu, jangan sekali-sekali masuk ke ranah Islam. Karena itu bukan ranahmu katanya. Iya benar. Oke Bang Juma, silakan. Oke. Jadi bagi kami Bu, apapun bisa kami pelajarin, apapun bisa kami baca,
kami telaah. Karena konsep agama kami memang ikra, baca. Nah, kebenaran ada perintah di dalam Bible, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Dan tidak ada larangan di luar Kristen untuk membaca Bible. Di Islam pun tak ada larangan untuk membaca kitab di luar Al-Quran. Lalu ada ajakan, ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Boleh. Boleh kami jadi pengikut. Tapi izin kami orang berakal ini memilah dan menentukan sebuah sikap ya untuk menelaah, karena kami manusia berpikir. Kami manusia yang diberi akal untuk menelaah. Ketika kami dikasih baju, kami harus tahu ini pakaian perempuan apa perempuan laki-laki punya. Karena kami ini laki-laki, masa kami harus pakai baju daster? Begitu juga ketika disajikan makanan, kami harus tahu ini dedak atau ini nasi. Masa kami manusia makan dedak? Begitu juga ketika ada konsep bertuhan, ya kita harus tahu dulu ini Tuhan benerankah atau ini hanya Tuhan-Tuhanan. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian kami sebagai Muslim juga ada seruan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Tuh, berarti ada seru. Kita diperintahkan menyeru. Jadi kalau kita ketemu, ya cocoklah itu. Ibu boleh membahas Quran, boleh. Kami membahas Bible pun boleh. Ketika kami menerangkan Bible, ada nggak yang takut di situ? Ada nggak yang merasa ketakutan di sana? Jangan sampai nanti orang-orang akan berpindah dari Kristen. Atau sebaliknya, jangan sampai nanti orang-orang akan keluar dari Islam. Nah, cuman masalahnya sekarang ini adalah ketika orang keluar dari Islam, Al-Quran kami sudah menegaskan tuh, memang sudah ada yang pantas menjadi penghuni neraka, ada yang pantas menjadi penghuni surga. Karena kebenaran sudah ditorehkan seluruhnya. Silakan manusia itu memilih. Silakan mereka untuk berpikir mana yang mereka harus anut sampai mereka meninggalkan dunia, mana yang mereka harus tanggalkan, harus mereka tinggalkan. Jadi seperti itu, Ibu. Kalau ada seorang pendeta takut, kemudian bukan takut, melarang kita untuk berdialog atau apapun itu dan seterusnya, ya ada apa? Bukankah perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk? Gitu. Atau jangan-jangan ada kelemahan di sana yang ditutupi, kan begitu. Silakan. Mau tanya Bang, boleh. Tadi kan Abang sempat bilang bahwasannya Yesus itu Islam ya gitu kan Bang ya? Muslim. Ya Muslim gitu. Nah, saya mau bertanya, kalau Abang berargumen bahwasan Yesus itu Muslim, saya sempat mendengar sejarah itu udah mungkin seluruh dunia tahu ya, Kristen sama Islam itu kan setahu saya duluan Kristen gitu. Mengapa Abang bisa berargumen bahwasannya Yesus itu Muslim, sedangkan Kristen sama Islam aja duluan ada gitu, padahal Islam kan ada di abad ke-7 Muhammad. Nah, mungkin Abang bisa menanggapinya. Baik, saya kasih analogi sederhana ya, Dek. Bible itu lebih dulu dari Quran, dan tidak ada ungkapan dalam Bible dalam original teksnya ucapan Alkitab. Tetapi hari ini saudara kami Kristen lebih fasih menyebutkan Alkitab daripada Bible. Padahal Alkitab itu muncul dari Quran, bukan dari kitab di luar Al-Quran. Itu contoh. Artinya gini, kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab? Karena orang Kristen menganggap Bible itu adalah firman Tuhan. Maka dipakailah istilah Alkitab ini. Karena Alkitab artinya kumpulan firman Tuhan. Dipakai istilah itu. Nah, kenapa saya menggunakan Yesus itu adalah Muslim, padahal Islam datang belakangan? Ya karena makna Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Kalau saya membaca semua kesaksian Yesus, contoh terkait dengan perbuatannya, pekerjaannya maksudku, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Lalu bagaimana perkataannya? Di dalam Yohanes 12 nomor 49, dia mengatakan apa di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan.
Lalu kita lihat dalam Yohanes 14:31. Seluruh dunia harus tahu. Nah, dunia nih berarti termasuk kami. Seluruh dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Berarti Yesus itu Muslim. Dia berserah diri. Semua yang diperintahkan itu yang dia lakukan, yang dilarang dia tinggalkan. Apa yang diperintahkan untuk dilakukan dia kerjakan. Muslim dia, Bang. Dia bukan orang Hindu, Buddha atau Kristen. Yesus itu dia Muslim. Kalau Kristen kan pengikut Kristus. Yesus tidak pernah ikut kepada Kristus. Kristus yang mana yang Yesus ikutin? Enggak. Yesus itu Muslim, orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhannya. Itu Muslim. Bahkan dia orang soleh. Contoh, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Dia orang soleh, adalah seorang yang soleh. Orang soleh itu ya Muslim. Itu faktanya. Dan kalau kita lihat dari prosesi-prosesi ritual ibadah yang Yesus lakukan, ya jelas dia seorang Muslim. Pertama dia syahadat. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. 2 dipersaksikan di sana untuk dikenal. 1 Tuhan satu-satunya, 2 sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Syahadatain. Kemudian dia puasa. Matius 9, Matius 15. Lalu kemudian dia bersunan. Lukas 2. Lalu kemudian dia sujud dalam beribadah. Matius 26 nomor 39. Jadi Yesus itu cerminan orang yang melakukan ritual Muslim. Lalu dia mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diserahkan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Yesus sudah menunjukkan buah-buahnya yang tadi itu. Tunduk, berserah diri, cara ibadah. Buahnya sudah dijelaskan. Nanti buahnya itu diberikan kepada bangsa lain. Dan buah-buah yang Yesus lakukan itu akan nampak pada kerajaan di luar dari bangsa Yerusalem. Bangsa Israel. Seperti itu. Itu analisa saya berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran saya menjelaskan tentang Injil, Al-Quran saya menjelaskan tentang Torah, maka ada ruang bagi saya untuk belajar tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kan Nabi Muhammad disuruh bertanya tuh, jika engkau ragu, tanyakan kepada mereka yang membaca Torah dan Injil. Ya kan? Nabi Muhammad tidak ragu. Nabi Muhammad tidak membaca, tidak membaca kitab-kitab sebelumnya. Dia enggak ragu, dia yakin. Saya juga tidak ragu. Tetapi karena saya berhadapan dengan saudara-saudara saya yang katanya penikmat Taurat dan pengiman Injil, maka saya belajar, saya bertanya, saya belajar, saya bertanya. Begitu saudaraku. Jadi tak ada masalah sebenarnya itu. Kalau saya mengatakan Yesus Muslim, berbanggalah kalian. Karena Yesus itu bukan pembangkang. Muslim itu ketundukan. Ketika dia tunduk, berarti dia Muslim. Kami disebut Muslim kenapa? Karena apa yang diperintahkan Tuhan kami itu yang kami lakukan. Nabi Abraham Muslim yang taat. Jangankan disuruh potong nonotnya, disuruh potong leher anak kandungnya semata wayang aja, Abraham mau. Muslim yang taat. Orang Islam disuruh sujud 5 kali sehari, jangankan 5 kali, 100 kali pun, kalau disuruh memang kami lakukan. Itulah Muslim, berserah diri. Diperintahkan kami melakukan perjalanan ibadah dari Makassar ke Mekah. Dari Makassar ke Mekah, kalau ada perintahnya lagi ke Dubai, perintahnya lagi ke Afrika Selatan, perintahnya ke neraka pun kami ikut. Karena kenapa? Kami Muslim. Apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan perintah dan kami melakukan perintah itu. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Kan jelas tuh. Yesus memberikan gambaran, memberikan contoh bagaimana kita itu berbuat yang lebih untuk Tuhan. Begitu saudara. Tapi ini pola saya sebagai seorang Muslim. Saudara-saudara Kristen pasti beda pandangan. Kan gitu. Silakan.
Iya. Oke. Ya, mungkin Ibu Karya mau bertanya lagi ke Bang Juma. Iya. Jadi Bang Juma kita santai aja ya. Yang dibahas tentang Bang Juma ada sering-sering katakan nabi palsu. Nabi palsu itu ya kan? Iya Ibu, silakan. Sebenarnya nabi palsu itu ada di Wahyu, dan nabi palsu itu di zaman Yesus belum ada, dan itu masa yang akan datang nabi-nabi palsu ya yang dikatakan Yesus. Di sini dikatakan ada di Wahyu 19 ayat 20 bahwa di Wahyu itu adalah masa yang akan datang nabi palsu yang akan dicampakkan ke lautan api. Ada di Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Jadi ini belum terjadi Bang Juma. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang. Apa tanda dari binatang itu? 666. Dan yang telah menyembah patungnya. Arti patungnya di sini adalah kalau patung itu menyerupai aslinya. Dahulu ada. Nah, menyerupai aslinya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu loh. Jadi di sini jelas nabi palsu itu yaitu yang mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang. Jadi kami dan akan terjadi ke depan. Kalau dikatakan 666 akan ada nanti suatu tanda binatang, yaitu si penghancur berkeping-keping, seseorang pemicu yang membuat 666. Itu tanda binatang itu Bang Juma. Ada, itu akan terjadi. Itulah yang dikatakan nabi palsu. Orang yang menyesatkan, mereka lah yang telah menerima tanda dari binatang itu. Nah, kita nanti akan dipaksa menerima tanda binatang itu. Contoh, tidak boleh menjual. Itu masa yang akan datang dan terjadi. Begitu Bang Juma. Jadi kami itu ada urutannya, dan nanti saya tunjukkan. Nah, kalian bilang itu karikatur. Contoh Daniel 2. Siapa yang bisa menjelaskan Daniel 2? Tak ada. Nggak ada yang bisa menjelaskan Daniel 2. Saya udah tahu itu dari kecil. Ada mulai dari patung itu kan, mimpi dari Nebukadnezar yang bisa dijelaskan oleh Daniel, yaitu kerajaannya mulai dari kepala sampai ke kaki. Ada Bang Juma. Jadi ini semua urutan-urutan ini ada, dan tahunnya semua jelas sama kami. Itu loh. Itulah makanya Yesus datang ke dunia untuk menjelaskan itu. Ada sejarah, ada yang masih akan datang. Bagaimana urutan dan mekanismenya sampai kedatangan kedua kali, semua jelas. Gitu. Ada 7 bala. Ya sama contoh seperti Exodus dari perjalanan Musa dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Itu contoh saingan kepada kita. Nah, seperti Musa, sesuatu yang tidak mungkin udah 400 tahun diperbudak bisa berangkat, dan itu kuasa Tuhan. Sama seperti kita. Nah, contoh itu suatu tanda kota Ninive yang bertobat. Sama juga dunia kita ini. Jadi kenapa Tuhan pernah kecewa? Kenapa Tuhan pernah kecewa menciptakan manusia? Karena tidak pernah ada suatu bangsa yang benar-benar yang menurut Tuhan, sehingga Tuhan itu tak datang-datang. Itu yang sama sering berulang-ulang saya katakan, tidak cukup kuota sehingga Tuhan belum datang. Siapa Tuhan? Ya, bagi kami Tuhan Yesus. Itu Bang Juma.
Silakan. Kalau ada, tolong Bang Juma jelaskan bagaimana Daniel 2. Tahu nggak? Nggak bakal ngerti. Iya. Kalau itu terkait dengan rujukan pembinasa keji yang Yesus sebutkan di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi Yesus menyebut pembinasa keji itu akan duduk di tempat yang kudus. Sebenarnya saya bisa menguraikan itu. Cuman ketika ibu nyinggung nabi palsu itu nanti belum datang dan ada di akhir zaman. Mungkin itu benar adanya. Akan tetapi kalau kita melihat rujukan yang ada di dalam Bible itu sendiri, kita harus membuat kerangka materinya itu sesuai dengan bagaimana kita mengurai benang kusut untuk menjadi sebuah untaian yang bagus dan rapi. Contoh, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, Yesus sebagai guru memiliki murid. Muridnya ini ketika dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Orang berpikir pasti kalau kita berbicara mengenai akademik, orang yang kemudian selalu menjadi penggiat keilmuan, datang kepadamu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Analisa kita dalam bahasa Indonesia sederhana, Yesus mengatakan akan datang nabi palsu kepada murid-muridnya, menemui muridnya, nyamar seperti domba, padahal dia orang itu adalah serigala buas. Artinya bahwa mau tidak mau, rentetan murid Yesus harus kedatangan orang asing di luar mereka yang menyamar bagian dari mereka, padahal bukan bagian dari mereka, tapi mengaku-ngaku bagian dari mereka. Itu dulu. Jadi waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Andai saja tidak ada yang datang kepada murid Yesus, berarti Yesus pepesan kosong. Yesus omong kosong. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, kepada kalian, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Lalu Yesus uraikan, pohon baik, buah baik. Pohon buruk, buah tidak baik, alias buah buruk. Begitu sebaliknya, buah yang buruk dihasilkan dari batang yang tidak baik, ditebang, dilemparkan ke dalam api. Lalu, apa cerminannya? Nabi palsu itu bisa kau lihat buahnya. Siapa mereka? Kata Yesus, mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang datang ke murid Yesus? Mereka tidak melakukan, dia nabi palsu tidak melakukan kehendak Bapa. Bukankah kehendak Bapa itu, sunat itu dipegang sebagai perjanjian kekal untuk selama-lamanya? Siapa yang kemudian tidak melakukan kehendak Bapa ini? Bukankah sabat itu perjanjian kekal? Bukankah kemudian sunat perjanjian kekal? Siapa dia yang menggantikan kemudian perjanjian kekal ini menjadi perjanjian yang batal, yang datang kepada murid Yesus? Bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah memilihnya. Tiba-tiba saja dia mengaku sebagai murid Yesus, nyamar dia seperti sebagai murid, padahal sebenarnya dia serigala. Lalu dia duduk di tempat yang kudus, bertitelkan rasul, nabi, pengajar, pemimpi, penubuat. Siapa dia ini? Kudu harus datang kepada murid Yesus pada saat itu. Lalu setelah datang, dia harus duduk di tempat kudus. Untuk apa? Membinasakan orang lain. Kalau tidak, berarti Yesus pepesan kosong. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga, analisa ketiga. Tidak melakukan kehendak Bapa, tapi sosokan dia duduk di tempat kudus. Tapi kehendak Bapa semuanya dilanggar. Semua kehendak Bapa itu dibatalkan. Dan dia membuat aturan baru. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Saya ambil contoh di Daniel 7 nomor 25, Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji ini apa kerjanya? Memutarbalikkan hukum Tuhan, lalu menghentikan kurban hewan, lalu mengganti hari-hari ibadah. Ah, itu dia.
Daniel 7:25, 25, Daniel 11:31. Artinya bahwa kita lihat poin yang keempat. Poin yang keempat adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Kalau misalnya di penghujung kehidupan dunia belum datang nabi palsu itu, berarti pola kerangka tadi terputus-putus. Tapi kalau saya mau mengikuti polanya Ibu Karyana, nanti datang Bang Suma. Saya ngerti kok apa yang dimaksud 6 itu. Itu sudah ada kerajaannya sampai hari ini. Dan saya sebut saja bahwa disitulah pencetus, kemudian orang bisa kawin sejenis di sana. Lalu kalau misalnya nanti terjadi di akhir zaman ada nabi palsunya, jangan dilupa buahnya apa nabi palsu itu. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Artinya bahwa tidak lepas juga dari akar, dari batang yang pertama tadi. Siapa dia? Yang bukan murid Yesus, datang mengaku bertemu Yesus, datang mengaku sebagai murid Yesus, datang mengaku dipilih sama Yesus, lalu kemudian membatalkan semua hukum Tuhan. Pasti ke situ-situ juga batangnya. Karena tak ada yang lain. Masakan ada lagi Yesus baru di penghujung kehidupan? Masakan ada lagi Paulus baru? Masakan ada sekte baru? Enggak. Tidak mungkin ada sekte baru kalau tidak berakar dari batang. Tidak mungkin ada bibit baru kalau tidak ada induk batang. Jadi batangnya berbuah. Begitu batangnya berbuah, jatuh tunasnya, kemudian bertumbuh, berbuah lagi, bertumbuh, bertunas lagi, bertumbuh sampai pada hari kiamat. Jadi yang tadinya Katolik berubah menjadi Protestan, Protestan turun lagi menjadi Pantekosta, Pantekosta turun lagi menjadi Advent, Advent turun lagi menjadi Mesianik, Mesianik turun lagi menjadi Saksi. Begitu terus bertelur sampai hari kiamat. Batangnya siapa? Si nabi palsu itu batangnya. Ketika batang salah, maka seluruh buahnya busuk. Itu dari saya sebagai Muslim menelaah data yang ada, karena saya menyandarkan data yang ada. Saya tidak mencoba untuk ngarang bebas, tapi itu data. Tentu kita masing-masing punya pandangan. Silakan Ibu. Iya. Jadi Bang Jumat jangan terus menyimpulkan sesuatu. Pandangan Bu, bukan simpulan. Pandangan saya begitu. Jadi kok dikatakan jadi busuk semua? Karena di sini kan batangnya yang harus ditebang katanya. Aduh, contoh ya, kita membahas batang ditebang ya busuk semua lah buahnya Ibu. Gak mungkin bertahan di atas kecuali dimasukkan ke kulkas. Iya. Jadi ada urutannya Bang Juma. Tapi ini dulu ya, contoh nih ya, salah satu contoh. Belum semua kebenaran diungkapkan, walaupun sudah dituliskan, bahkan Daniel sudah menuliskan. Itu Raja Nebukadnezar itu di luar Israel loh. Raja Nebukadnezar itu orang kafir di luar dari Israel. Daniel yang menerjemahkan, yang hanya Daniel yang bisa menjelaskan dari mimpi Nebukadnezar. Nah, Daniel 2 ayat 31 mulai kan? Lalu Daniel menjelaskan mimpinya itu seperti ini. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari tanah liat. 34. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kaki yang dari besi dan tanah liat, sehingga remuk. Ini Bang Juma. Inilah nubuatan sudah ditunjukkan kepada Daniel. Ini patung ini kan kelihatan di patung nih. Ini saya besarkan nih. Patung ini. Ini mulai dari kepala sampai ke kaki. Kepala itu di kerajaan ini, di kerajaan Medo Persia, di kerajaan Babilonia. Baru di kaki adalah kerajaan kita sekarang. Ada satu batu terjun dari yang tidak dilakukan oleh perbuatan manusia, menimpa kaki. Arti dari batu itu adalah penjala-penjala manusia,
Sehingga batu itu bertambah-tambah sehingga memenuhi seisi bumi. Dan semua ini jelas digambarkan. Ini Bang Juma. Jadi masih banyak kebenaran belum diungkap. Gitu Bang Juma. Jadi kalau yang dikatakan Bang Juma tadi ada, ini semua ada gambar-gambarnya ya. Nih, mulai dari kejadian dari air bah sampai 666 itu digambarkan di sini Bang Juma. Ini Alkitabiah loh. Alkitabiah dan sesuai dengan yang tertulis gambarnya. Terus yang dikatakan perjalanan dari itu yang Bang Juma sebutkan tadi, mulai dari mana? Ada 7 trompet, ya kan? Yang Bang Juma tadi sebutkan ada itu, sebentar ya. Ini Bang Juma. Jadi ada seorang nabi yang menuliskan ini Bang Juma. Makanya dari sini saya tahu semua banyak. Ada periode tanpa Alkitab dilambangkan oleh bulan. Ada periode melambangkan setelah Alkitab ini. Ini perempuan ini. Ini perempuan ini adalah sidang gitu loh. Yang apa bermatahari. Ini semua ada ditulis di dalam Bible. Saya tahu dari sini, jadi mengerti semuanya. Nih, jadi yang dikatakan Bang Juma, inilah yang digambarkan secara jelas ini. Gambar dari patung itu. Ini mulai dari kerajaan Babylon, Medo Persia, Greek, Romawi, dunia sekarang. Patung besar itu ada di Daniel 2. Itu kan ada kerajaan-kerajaan semua itu, kerajaan Babilonia. Inilah batu yang menimpa kakinya. Ini batu ini melambangkan ya orang-orang yang bisa menjala manusia sehingga bertambah-tambah mulai dari atas, mulai dari kerajaan Babilonia, mulai dari ada kerajaan dahulu yaitu Adam dan Hawa. Orang mati juga bertambah-tambah, yaitu suatu kerajaan akan berdiri. Jadi masih banyak yang belum kita tahu Bang Juma. Makanya kalau Bang Juma buka-buka semua ini, saya pun jadi semua saya pelajari gitu. Ya mungkin Tuhan memberi talenta kepada Bang Juma, saya akui ya. Tapi itu tadi interpretasi, janganlah apa tadi jangan menyimpulkan, melainkan mengapa tadi menurut saya gitu ya, bukan jangan menginterpretasikan gitu. Iya Bu. Saya salut sama Bang Juma. Tuhan memberi talenta kepada Bang Juma. Nah ini ada yang saya perlu sampaikan Bang Juma tentang ini Bang Juma. Nih, ini ada urutan-urutannya. Contoh ya, sejak kematian Yesus, sidang rasul-rasul dan sidang rasul-rasul yaitu garis salib. Nah, ada dikatakan di Yohanes 4 ayat 9. Ini simbol-simbol. Contoh, simbol gandum. Simbol gandum itu adalah pembenaran oleh iman oleh Martin Luther. Ada simbol ser. Ser itu kebenaran tentang Roh Kudus, Roh Suci, yaitu John Knox. Ada tokoh-tokohnya. Nah, yang ketiga kacang itu diselamatkan oleh karunia, yaitu John Wesley. Miju itu baptisan secara diselamkan, yaitu oleh John Campbell. Sekui yaitu 2300 pagi dan petang oleh William Miller, itu pembersihan Ka'bah. 6 cawak kebenaran Sabat. Sabat itu yang dipelopori oleh Ellen G. White. Itulah nabi yang kami akui Bang Zuma. Jadi panjang lagi nih sebenarnya ini. Kita masih membahas manusia. Kenapa kau tuhankan? Nggak ke situ lagi, balik ke belakang jadinya Bang Zuma. Jadi
bolehlah ini sejarah ini semua dipelajari kan. Ini masuk juga pembenaran oleh iman melalui Martin Luther. Tahun berapa? Martin Luther yaitu sejak bangunnya kepausan yaitu 536 tarik Masehi. Ada, semuanya ada. Kejayaan kepausan berakhir kepausan 1538 tarik Masehi dan kejayaannya berakhir 1798. Cek benar apa enggak? Dia apa ya? Jenderal Titus ya menghabisinya. Kejayaan kepausan. Itu termasuk juga Martin Luther sehingga lahirlah kekristenan. Ya, Paus yang mengatakan bahwa dia, nah itu melambangkan binatang yang terluka. Binatang yang terluka yaitu Paus yang diprotes oleh Martin Luther. Dia terluka gitu. Banyak lagi Bang Juma. Oke, silakan Bang Juma. Saya sedikit Bu terkait dengan materi Ibu yang tadi menyebutkan beberapa poin di kitab Wahyu. Saya ingin memberikan sebuah data di dalam kitab yang saya baca nih ya, kitab yang saya baca. Saya besarkan dulu biar kita semua bisa baca. Ini menarik untuk kita pahami di Wahyu 12. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada hal menarik di sini. Ketika dikatakan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Yang menyesatkan seluruh dunia. Ternyata ketika kita cek original teksnya, menyesatkan seluruh dunia ini kita ambil di sini kata dunia. Menyesatkan seluruh dunia. Apakah seluruh dunia yang disesatkan si setan ini yang dilemparkan dari langit? Nih kita lihat ekumene. Ekumene ini kalau kita lihat ternyata dia berada di kerajaan Romawi. Nah, inilah yang Ibu singgung tadi. Nah, itu. Nih. Jadi setannya itu benar Bang Juma. Nah, itu dia. Masih dirahasiakan. Banyak sekelompok teman-teman kita Kristen takut membahas ini. Takut membahas. Ya takutlah. Orang bapakku bilang jangan ikuti okumene. Itu adalah dunia yang sama-sama menuju neraka. Nggak boleh. Saya nanti ditangkap saya. Nggak boleh ini. Orang Kristen nggak boleh bahas ini. Nah, sekira begitu Ibu dari saya terkait bahasan yang Ibu tadi. Ada yang belum bisa diterangkan. Saya sepaham dalam hal itu Bang Juma. Saya sepaham dalam hal itu. Siap. Jadi terkecil dari yang kecil lah. Jangan ikut mayoritas. Yes. Oke. Terima kasih Ibu Karyana. Luar biasa ilmunya. Dan saya dapatkan ilmu baru dari Ibu. Thank you. Baik. Saudara Gans. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Selamat pagi, saya turun ya. Pagi, iya Ibu, saya terus. Amin. Amin. Halo, Adek masih mau di sini? Udah tidur? Apa masih hidup dong, masih mendengarkan ocehan Ibu itu. Bukan ocehan, itu ilmu, Iya, ilmu. Iya, ini mau ada yang saya mau tanya Bang. Siap. Ini saya mungkin mengambil karena saya pernah sedikit bercerita dengan teman, dia menceritakan tentang Al-Qur'annya dia Bang ya.
Mungkin ini tanggapan dari saya ya. Kan katanya dia bilang Al-Quran, Allah katanya mengajarkan mengasihi, ya kan, memaafkan gitu kan di Al-Quran. Dan itu dia bilang perkataan langsung dari Allah, dia bilang begitu kan Bang. Iya. Nah, pertanyaan saya cuma satu sih Bang, kalau emang Allah mengajarkan mengasihi, memaafkan gitu kan, kayak sabar, bagaimana kita bisa mempercayakan bahwasannya Allah mengajarkan mengasihi, sedangkan dia aja tidak ada di dunia, dia tidak hidup? Apakah dengan utusan langsung kayak dia yang Allah mengasih tahu ke Nabi Muhammad gitu bahwasanya begini-gini, sedangkan dia tidak hidup? Kalau kita pelajari kan, kalau di agama Kristen ya Yesus itu kan hidup gitu kan, dia itu utusan dari Bapa Yesus itu untuk mengajarkan, memberitakan firman ya tentang mengasihi, bahwasanya hidup dia ada di zaman manusia lah begitu. Itu kan secara pemahaman logika kita kan masuk begitu Bang. Mungkin bisa menanggapinya Bang. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Saudara Salim dari Kristen apa? Iya, Pak. Iya. Saya jawab dulu sebentar Bang ya. Oke. Ya, jadi pencipta langit dan bumi itu bukan hidup. Seperti Yesus itu hidup. Kalau pencipta langit dan bumi itu maha hidup. Makanya di dalam Al-Quran itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 32 nomor 39. Tuhan itu maha hidup, maha mematikan. Nah, itu dari Tuhan. Sedangkan Yesus hidup dan mati. Nah, ketika Anda mengatakan Tuhan kami tidak hidup, itu pandangan saudara menuju kepada pandangan manusia. Sedangkan Tuhan kami bukan pandangan makhluk. Sedangkan Tuhan kami bukan makhluk. Seibarat Tuhan kami itu seperti mesin PLN, dialah yang menjalarkan kemudian aliran kepada seluruh benda yang ada sehingga bisa menyala. Komputer bisa nyala, kulkas bisa nyala, lampu bisa nyala, HP bisa, berasal dari satu sumber, yaitu mesin yang ada di PLN. Pencipta langit dan bumi itu menjalarkan kehidupan kepada makhluknya, sebab pencipta itu maha hidup. Bagaimana mungkin alam semesta ini bisa hidup kalau dia sumbernya mati? Karena sumbernya itu maha hidup, maka cerminan kemaha hidupnya itu bisa menghidupkan benda-benda mati. Contoh matahari. Matahari bisa hidup. Bahkan batu-batu itu sebenarnya hidup. Semua benda yang ada di atas muka bumi ini itu bertasbih kepada Dia yang maha hidup. Nah, sayangnya yang saudara katakan Tuhan saya itu bagaimana bisa dia dikatakan apa tadi? Hidup, menghidupkan, sementara dia tidak ada. Tidak ada karena pandangan kita ke pandangan manusia, makhluk. Pencipta langit dan bumi itu menerangkan dirinya. Ini tadi saya sudah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu maha mengetahui apa yang dibisikkan hati manusia. Bahkan Tuhan itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu ke urat lehernya. Ini urat leher kita nih. Kita sangat dekat, bahkan kita menyatu dengan urat leher. Tapi Allah lebih dekat ke kita daripada kita ke urat leher. Berarti Allah dengan kita itu tak ada jarak. Makanya Yesus mengatakan apa? Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Karena antara manusia dengan Tuhannya itu nggak ada jarak. Nggak ada jarak kita dengan Tuhan kita. Contoh, sebentar kita tidur, atau ini saya kasih contoh. Saya tutup hidung saya nih, dan saya tutup mulut saya. Saya kemudian dalam keadaan sadar, tutup hidung, tutup mulut, tahan oksigen tidak masuk. Ada masa di mana saya diantar oleh akal saya untuk berpikir, ini semua kalau kau tidak lepaskan tanganmu dari hidung dan mulutmu, oksigen kurang masuk ke paru-paru dan otakmu, kau bisa meninggal. Maka apa yang terjadi? Teringat saya
Otak saya bekerja, lepaskan tangan, hirup udara. Maka saya hidup. Bagaimana ketika saya tidur? Apakah otak saya bekerja untuk supaya saya narik napas? No. Jangankan saya mengingat untuk tarik napas, saya taruh tangan saya dimanapun saya nggak tahu di mana. Bagaimana mungkin saya mau ingat tarik napas? Tidur saya kan. Jangan lupa Suma, tarik napasmu. Iya bos. Tarik lagi. Kapan tidurnya aku kalau gitu? Kenapa kamu nggak tidur Suma? Aku takut lupa ingatan bang. Emang kenapa aku lupa ingatan? Aku lupa nanti tarik udara gimana? Aku mati nanti. Lalu siapa yang membuat jantung kita tetap berdetak dengan adanya oksigen yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku yang membuat semua organ tubuhmu bergerak sesuai dengan kadar yang aku tentukan. Aku. Maka Tuhan kami itu ada lebih dekat dari apa yang kita sangka. Tidak mesti Tuhan kami turun jadi bayi. Sebab dengan bercermin kami sudah bisa melihat Tuhan kami. Dengan mendengar kami sudah bisa mendengarkan Tuhan kami. Dengan melihat kami sudah bisa melihat Tuhan kami. Dengan melihat matahari, dengan melihat alam semesta, dengan melihat jari-jari kulit kami sedang melihat Tuhan kami. Laisa kamitslihi syai'. Dan tidak serupa dengan hadirannya kapanpun dan dimanapun. Itu Tuhan yang betul. Tuhan seperti aliran listrik yang turun kemana saja, dibutuhkan kemudian oleh tenaganya, alirannya. Jangan sangka ketika kemudian aliran itu tidak berupa cahaya atau sampai kepada listrik itu nggak ada. Coba pegang kabel telanjang, nggak nampak alirannya. Peganglah itu kalau tidak keribu rambut. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka orang yang menggunakan akal akan sampai kepada Tuhannya. Itu kaidah di Islam. Kalau kita lihat Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayati dan seterusnya. Ayat itu menerangkan bahwa aku memperlihatkan kebesaranku, keberadaanku di segenap penjuru bagi orang yang berakal. Itu tadi. Kenapa ya? Aku makan nasi, aku makan ikan, aku makan daging masuk ke dalam tubuh. Tapi saya menunggu apa yang terjadi pada berefek apa ke dalam tubuh saya. Kukuku bertumbuh, tapi gigiku nggak bertumbuh. Tidak pernah memanjang, nggak ada dijual alat potong gigi, yang ada alat potong kuku. Siapa yang menahan laju pertumbuhan gigi supaya tidak bertumbuh seperti kuku? Padahal kita nggak memasukkan nasi lantas kita milah. Kamu di bagian gigi, kamu di bagian kuku, kamu di bagian rambut, kamu enggak, bukan kita. Siapa itu? Nahnu. Aku. Kalau kamu menggunakan akalmu, kau akan sampai kepadaku. Karena bukan ayahmu, bukan eyangmu, bukan buyutmu yang menahan laju pertumbuhan hidungmu. Sehingga hidungmu tidak memancung, tidak memanjang sehingga mancung seperti rambut. Bukan kamu yang menahan laju tulang rusukmu bertumbuh sehingga tulang rusukmu itu sudah kusut di dalam karena bertumbuh seperti rambut. Aku, bukan kamu. Nahnu. Aku. Jadi orang yang menggunakan akalnya akan sampai kepada Tuhannya. Jadi jangan katakan Tuhan kami itu tak ada. Justru Tuhan Anda itu yang tidak ada. Maaf nih, Tuhan Anda yang tidak ada. Mana Yesus sekarang? Ada nggak? Ada yang bisa tunjukkan? Ada bang. Mana? Mana Yesus? Yesus manusia bisa ditunjukkan dengan cara apa? Dengan cara dipandang, dilihat dan diraba. Tuhanku bukan manusia. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan melihat karyanya. Dengan melihat alam semesta buatannya. Karena tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa Dia yang menciptakannya. Itulah Allah. Makanya umat Islam itu enteng. Kalau dia mengatakan, apakah Tuhanmu ada? Ada. Makanya dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya dong, kok bisa? Yes, analogi sederhana. Berani nggak kita bersaksi? Aku bersaksi bahwa aku punya akal. Ada yang bisa membantah kebenaran kesaksian itu? Nggak ada. Kenapa? Karena akal itu ada. Ada yang bisa melihat?
Tidak ada. Lalu kenapa Anda yakin sampai bersaksi kalau akal Anda itu ada? Karena saya mampu menyusun untaian kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi makna, menjadi pesan yang berarti. Aku mampu kemudian menyelesaikan satu pekerjaan-pekerjaan. Aku mampu kemudian untuk membedakan warna dan seterusnya, bentuk dan seterusnya. Karena itulah cerminan daripada akal. Berarti akal aku ada meskipun saya tidak melihatnya. Nah, demikian juga Allah pencipta langit dan bumi. Meskipun aku tidak melihatnya, tetapi karya-karyanya yang aku lihat di atas muka bumi ini, bahkan dalam diriku sendiri, maka aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu Islam, Bu. Makanya Islam itu tidak ada kemunafikan. Kalau kita orang berislam itu berislam dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena di Islam itu di mana-mana Allah itu ada. Di dalam kamar kita sendiri nggak berani kita bermaksiat. Kenapa? Ada Allah. Tapi kalau saudaraku Kristen, kenapa kamu berani melakukan itu? Yesus kan duduk di atas, bos, di atas, di sebelah kanan Bapa. Mana dia lihat? Kalau kita guyon, ya kamu bisa saja melakukan dosa karena Yesus di atas, di sebelah kanan Bapa. Sementara dia kan tidak ada data di dalam kitab saudara. Yesus itu maha melihat. Yesus maha mendengar. Itu nggak ada. Sementara Tuhan kami maha melihat, maha mendengar. Bahkan Tuhan kami lebih dekat kepada kami daripada kami ke urat leher kami. Bagaimana kami mau bermaksiat? Itu kalau orang sampai kepada pemahaman ma'rifat. Mandi telanjang aja mereka malu. Itu. Yang ada cuma zikir. Allah, 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 Allah. Nah, itulah orang yang bermakrifat mengenal Tuhannya. Saya kira begitu. Saudara saya, silakan. Ya, oke. Tapi saya masih di pertanyaan saya masih tentang di agama Islam atau di Al-Quran kan mengajarkan cara mengasihi, kayak memaafkan, ya kan? Itu kan pasti ada lah di Al-Quran tertulis itu, karena saya mendengarkan juga dari kesaksian teman saya yang agama Islam begitu kan. Saya mau bertanya juga satu hal lagi. Oke, kalau emang di agama Islam atau di Al-Quran mengajarkan mengasihi, memaafkan contohnya gitu, atau memberi atau apalah segala hal gitu ya, kebaikan, mengapa kita sekarang dilihat di sosial media ya Bang Jibar, bahwasannya agama-agama Muslim itu membubarkan gereja, habis itu membomkan gereja, itu kan sudah banyak di sosial media begitu yang tersebar berita yang itu juga mungkin saya lihat. Mengapa agama Muslim, kalau kita pandangkan sebagai agama sebelah, berarti agama Muslim mengajarkan seperti itu, bahwasanya karena umatnya juga ya seperti itu, membubarkan gereja. Sedangkan padahal di Al-Quran dia mengajarkan kita harus toleransi, kita harus mengasihi sesama agama umat begitu. Harus tidak boleh bermusuhan lah gitu, berdamai gitu. Itu kan yang diajarkan di Islam gitu, kebaikan. Tapi mengapa orang Islam yang mungkin saya tahu gitu di banyak hal atau di sosial media, mengapa orang Islam kayak seperti itu? Bagaimana tanggapan ya Bang Juma? Kalau saya bertanya seperti ini gitu Bang. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengganggu orang ibadah, itu bukan cerminan ajaran agama Islam. Apalagi sampai ngebom rumah ibadah, itu saya mengutuk keras kalau ada pelaku dari umat Islam. Kenapa? Karena di Islam itu Al-Quran surah At-Taubah ayat 6, jangankan dalam masa damai seperti ini kan masa damai nih, damai Islam Kristen berangkulan, ini masa damai. Dalam masa perang saja Al-Quran mengatakan surah At-Taubah ayat 6 bahwasanya apabila mereka kaum musyrikin, musuh dalam perang nih, sedang perang nih, meminta perlindungan kepadamu, apa kata Allah? Maka lindungilah agar ia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sampai situ aja, antarkanlah mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Wow, dalam keadaan perang, musuh datang kemudian untuk memohon perlindungan kepada kita yang menjadi musuh perangnya, wajib hukumnya kita lindungi. Apalagi masa sekarang. Dan Al-Quran menjelaskan umat Islam itu harus pemaaf. Di dalam Al-Quran surah
Al-Jasiyah, surah Al-Jasiyah ayat 14. Di situ Allah menekankan kepada kami umat Islam, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah. Maksudnya memaafkan orang-orang kafir di luar Islam, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya biarkan mereka, jangan kau ambil pusing dengan mereka, karena Allah yang akan menghukum mereka, Allah yang akan membalas mereka. Itu bukan hakmu untuk menghukum mereka. Itu Al-Quran, Al-Jasiyah ayat 14. Jadi tak ada dalam Islam seperti itu. Mungkin, nah ini, mungkin yang pertama pelakunya non-muslim itu sendiri. Seperti baru-baru ini di Bogor ada ancaman teroris, ternyata pelakunya adalah orang Kristen, semuanya orang Kristen, 7 orang. Itu lagi viral, ada di HP saya videonya. Mungkin juga ada keributan internal. Tapi yang memungkinkan lebih ini adalah ketika mereka ingin bikin rumah ibadah, mereka cuma 4 RK di sana, 4 rumah Kristen hidup dengan mayoritas Islam, bikin gereja ke situ, lalu kemudian jemaat yang datang ibadah itu orang-orang yang datang dari wilayah luar, mengganggu masyarakat yang ada di sana. Tidak layak sesuai dengan SK2 Menteri untuk membuat kemudian tempat ibadah, karena pemeluk agama tersebut cuma berapa orang tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang pernah saya bahasakan, saya di depan rumah saya ini kan orang Kristen nih. Ada kurang lebih 15 meter dari depan rumah saya. Itu Bung, kalau mereka ibadah kan sampai di jalan tuh. Apa nyanyian mereka? Begitu besar kasih-Mu ya Allah, Engkau turun ke bumi, mengosongkan diri-Mu demi untuk menyelamatkan umat-Mu. Allahku yang perkasa menjadi manusia, mati di salib, taat sampai mati di atas salib. Umat Islam mendengarkan itu dongkol. Kenapa dongkol? Bukan karena mereka ibadah, bukan. Karena Tuhan kami dibawa-bawa di situ. Allah turun. Kami tahu yang kalian maksud Allah di situ adalah A-L-L-A-H, yang sumbernya satu-satunya adalah Al-Quran, Allah. Coba kalau misalnya Bapak turun ke bumi, atau Theos turun ke bumi, atau Yahweh itu, ini Allah. Kami pening mendengarkan itu, pening. Karena itu Tuhan kami yang dibawa-bawa. Tuhan kami yang dibawa-bawa, Tuhan kami yang dibawa ke sana, padahal itu sedang menyanyikan pujian-pujian terhadap sembahan orang Kristen. Tuhan kami yang dibawa-bawa di situ. Maka mungkin gara-gara itu sehingga orang, apa sih, kenapa sih Tuhan-Tuhan kita tidak sama? Kalau misalnya kami juga Bismillahirrahmanirrahim, lalu ada penerjemah, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, enak nggak didengar? Nggak enak kan? Sementara Yesus terkutuk itu ada dalilnya. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan, karena kita dengan jalan menjadi kutuk, sebab pada tertulis terkutuklah dia, Yesus, yang digantung di atas tiang salib. Nah, di dalam Islam yang terkutuk itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Pasti orang Kristen tidak senang mendengarkan itu. Begitulah kami setiap hari dengan sabar mendengarkan saudara-saudara kami Kristen selalu menyebut nama Tuhan kami di gereja. Bible ini baru dibuka lembaran pertama dengan tutup mata, pasti bertaburan nama Tuhan kami. Allah, 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 Allah. Cuman orang Kristen tidak membacanya dengan pelafalan makhraj huruf Arab. Dia menggunakan huruf Latin. Itu pun disalah-salahin. Harusnya Allah, A-L-L-A-H, dibaca Allah. Orang Kristen membacanya Allah. Harusnya A-K-K-A-H, Akkah. Orang Kristen membacanya Akkah.
A-M-M-A-H, amma. Orang Kristen baca ama. Untuk apa itu begitu? Menyembunyikan identitas Tuhan kami yang masuk ke sini. Harusnya kan Allah. Kalau kami Allah. Ah, begitu. Itulah yang terjadi. Salah satu alasan kenapa itu terjadi di sekeliling kita. Jadi tidak ada karena kebencian, murni kebencian, enggak. Karena kami juga umat Islam mengalami hal yang sama. Di tempat mayoritas Kristen, ada umat Islam, jangan bikin masjid, bikin musola aja dipersulit. Gitu. Gini, Bang, Iya. Bang Juma. Tapi kan tadi kan aku bilang bahwasannya Kristen menyebut nama Allah itu mungkin ya bilang Allah lah begitu. Tapi kan dalam pemikiran kita juga ya, kalau kita punya logika kita juga berpikir ya bahwasanya Kristen aja sama Islam udah seluruh dunia mengakui bahwasanya Kristen itu ada. Berarti kan ya saya sebagai orang Kristen memandang bahwasanya ya Islam lah yang mengutip kata Allah, sedangkan karena ya sejarahnya aja sudah ketahui. Muhammad aja ada di abad ke-7, sedangkan Kristen duluan ada, gitu kan. Nah itu aja udah terlihat gitu Bang, logikanya aja kita udah terlihat, logikanya aja berarti bahwasanya kalau emang Islam ada kata Allah, berarti dia mengutip ya agama Kristen, karena Kristen duluan yang ada, kecuali kalau Islam yang duluan ada. Kristen sebelum Kristen ada, Islam udah ada, baru mungkin kita sebagai orang Kristen ya berpikiran ya karena Islam udah duluan ada. Tapi kan ini kan bahwasanya udah Kristen duluan yang ada, baru Muhammad di abad ke-7 ada, itu kan udah terlihat. Kayak Islam ada Adam dan Hawa, ya Kristen itu juga udah ada Adam dan Hawa. Jadi kan ya mengutip kalau bahasa pemandangan logika kita gitu kan. Iya, baik. Jadi saya seringkali memberikan contoh begini antara Islam dan Kristen. Islam adalah anak kedua, anak terakhir dia Islam itu. Kristen anak kedua, Yahudi anak pertama. Pada masa anak pertama lahir dan anak kedua lahir, itu belum ada HP. Belum ada HP. Anak ketiga lahir, baru ada HP. Tapi anak pertama ini ngambil HP-nya adiknya. Diambil HP itu. Lalu dia mengatakan, ini hak saya. Kenapa bisa? Kan saya lebih duluan daripada kamu. Ini saya yang punya, karena saya lebih dulu daripada kamu. Loh, HP kan ada nanti setelah saya ada, Kak. Enggak ada cerita. Aku yang lebih senior. Kakaknya ini mental penjajah. Mentang-mentang dia lebih dulu, segala hak adiknya dibilangnya punyanya juga. Padahal pada masanya enggak ada HP. Kristen tidak ada kata Allah. Sebelum Islam datang, orang akan mengatakan, bohong Bang Suma. Ada dalam bahasa Ibrani kata Allah itu. Yakin? Cek per cek, oh iya benar. Ternyata memang ada. Misalnya di dalam kitab Yosua atau di dalam kitab Mazmur. Kalau kita lihat di dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah. Alef, lamet, ayin, bukan alef. Ayin, lamet, he. Di situ artinya apa? Allah artinya itu adalah pohon besar. Apakah betul Tuhan Kristen pohon besar? Kalau lebih dulu Allah, berarti satu-satunya sumber adalah ayin, lamet, he yang ada di dalam kitab Yosua 24 nomor 26 yang artinya pohon besar. Wow. Apakah Kristen menyembah pohon besar? Oh, bukan itu Bang Suma. Lalu yang mana? Ambil di Mazmur 10 nomor 7. Oke, di situ juga ada kata api, artinya sumpah serapah. Wow, apakah Kristen menyembah sumpah serapah, menyembah pohon besar? Enggak mungkin. Atau yang ada di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, di dalam Matius berapa itu teman-teman? Di situ disebutkan sebagai ada kata Allah yang artinya tetapi atau semisal. Di dalam Matius 10 kalau nggak salah data 33 atau 34, di situ ada kata Allah, alpa dan seterusnya. Di situ diterangkan sebagai tetapi atau melainkan. Nah, yang mana yang merujuk kepada Tuhan? Satu pohon besar, dua sumpah serapah, satu tetapi.
satu-satunya sumbernya hanyalah Islam. Allah dibaca Latinnya Allah. Jadi itulah analogi. Karena kalau dalam bahasa Ibrani hanya ada tadi Allah dengan bahasa Yunani Allah. Itu aja. Pohon besar, sumpah serapah, tetapi. Nah, tidak ada dalam bahasa Ibrani dan Yunani selain itu. Maka satu-satunya sumber nanti di Indonesia. Makanya Kristen di luar Indonesia, saya ulang, di luar Indonesia Kristen tidak mengenal kata Allah. Kristen Indonesia saja yang menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang ada di Islam. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau ada terjadi hal-hal, umat Islam mungkin marah karena itu. Begitu, saudara. Oke bang, siap bang. Oke, makasih lah bang ya. Kita udah sharing-sharing ya. Saya banyak belajar dari Bang Juma ya. Mungkin banyak lah ya orang-orang Kristen yang menanggapin bahwasanya Bang Juma itu sesat. Sebenarnya ya itu pandangan manusia lah ya. Kalau saya sih mengambil yang baiknya aja, lebih baik gitu kan, karena ya apa gunanya ya Pancasila itu gitu kan, gitu ya bang ya. Iya betul. Oke, siap bang. Oke lah bang ya, makasih Bang Juma. Oke, saudara, makasih. Sama-sama. Oke. Sama-sama bang, sama-sama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, yang khusus Ibu Karyana, mumpung saya masih ingat, ketika Ibu Karyana mengiyakan tadi Wahyu 12 nomor 9, sebenarnya itu kuburan buat dia, karena agamanya itu sumbernya dari sana. Makanya tadi saya ingat nggak teman-teman, saya mengatakan batangnya yang harus ditebang. Jadi kalau Katolik salah ya semua, setelah Katolik salah semua. Iya toh? Iya, mau kayak mana? Mau dari mana salah membenarkan yang lain kalau di sana aja udah salah? Cuman kan nggak enak kalau kita mau sampaikan lagi yang lebih berat bagi dirinya. Makanya dikatakan Yesus, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Apabila Katolik itu menurut diiyakan tadi berdasarkan Wahyu 12:9 itu kekaisaran Romawi, Ekumene, maka ya hancur sudah. Gitu. Sama dengan Ibu Rasmi. Siapa Ibu Darni? Ibu Darni jauh begitu. Dalam hati saya, itu kan batang, sama seperti orang di atas batang ada tangkai, dia duduk di tangkai, dia gergaji tangkai yang didukuinya itu, ya samanya begitu patah jatuh juga nya kamu. Atau orang yang lagi panjat di atas pohon, habis itu digergaji pohonnya sementara dia masih ada di atas, ya jatuhlah, hancur sudah kau. Jadi sulit teman-teman, sulit bagi teman-teman kita ini untuk lolos dari sana. Selama mereka masih menduakan pencipta langit dan bumi, maka selama itu juga mereka akan terjun bebas. Begitu saudara-saudaraku. Halo saudara PKP. Halo. Enggak. Halo. Memang dungu lah orang ini. Bisanya itu nggak kedengaran aku menjawab begitu ya katanya. Betul-betul botol kecap. Halo, selamat malam. Ya, pagi. Iya. Halo Kepek. Ya. Dari mana? Mau ditanya bang. Buka kamera dulu.
terlalu berat kalau aku bertanya, terlalu berat nanti. Ya. Apa itu? Ada yang mau ditanya? Masih hidup rupanya orang ini. Apa yang mau ditanya? Tanyalah. Yesus itu Tuhan yang dilantik. Yesus Tuhan yang dilantik. Dakwan, Syukran, iya. Dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk para penjahat. Yesus Tuhannya dilantik. Tuhan yang dilantik, bahasa. Bang. Iya, bahasa apa itu? Coba. Tuhan Anda bernama Gimana Yesus. bisa mengerti kita itu bahasa itu? Ya, Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Tuhan manusia. Manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Manusia yang dilantik jadi Tuhan. Ya. Nggak ada pernah di Bible ku baca itu. Salah. KPR 2 nomor baca kau kurasa. KPR 2 nomor 36. Mana ada kata-kata melantik di situ? Ya baca lah. Baca makanya. Ya aku Kristen aku baca itu. Mana ada kata pelantikan melantik. Tapi kau mengada-ngada kau ini. Dilantik. Coba kau baca dulu. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Yesus itu kenapa? Tuhan. Tuhan yang dibuat. Orang Israel, ngapain kau dengarkan itu? Katanya firman Tuhan. Itu informasi untuk orang Israel. Ngapain kau dengarkan itu? Loh, kan di situ tertulis Yesus itu Tuhan. Tulis, makanya maknamu dalam membaca ini kurang. Iya, maknamu dalam membaca ini kurang. Di situ informasi seluruh orang Israel. Artinya informasi itu kepada orang-orang Israel yang telah menyalibkan, tidak kepada dirimu, diriku. Gimana ya kau ini? Membaca itu harus dinalar lah, jangan asal baca aja. Seluruh orang Israel harus tahu. Nah, iya itu informasi kepada Israel. Setelah orang Israel tahu, orang Israel itulah yang mengajarkan kepada kalian. Begitu cumi. Itu informasi, makanya gini kan banyak berbicara tentang orang Israel. Dengarkanlah hai bangsa Israel, Tuhan kita itu Esa. Ngapain kita dengarkan itu? Itu informasi untuk orang Israel. Lalu informasi ini untuk lagi, Kristen yang mana? Ini lagi tadi, makanya membaca lah, nalar, maknai. Dengarkanlah wahai orang Batak, orang Bugis, orang mana? Kenapa kau imani? Informasi itu kepada bangsa Israel. Apa yang kau dengarkan itu? Alamak, berarti Bible itu pulangkan aja kembali ke Romawi. Ke Roma. Khusus tulisan itu tadi. Kisah para rasul itu. Pandai-pandaian. Itu khusus kepada bangsa Israel. Iya. Itu kan barusan kau baca tadi. Iya, berarti orang Israel harus tahu bahwa Yesus itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan kan? Ya enggak? Itu untuk orang Israel. EGP yang jelas di situ tertulis Yesus itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan, betul? Gak usah kita dengarkan itu. Itu untuk orang Israel informasinya. Ngapain kita di luar Israel dengarkan itu? Aduh, jadi apa yang mau didengar dari Bible kalau gitu? Ya ada informasi yang khusus untuk pengikut Kristus. Enggak ada Taurat yang khusus. Ini Taurat untuk Bani Israel. Ada Taurat yang khusus untuk pengikut Musa. Jelas itu. Lalu untuk Kristen yang mana? Ya Injil. Loh, kami pengikut Kristus. Pandai-pandaian. Itu maksud tulisannya itu. Ya mana Injil untuk Kristen mana? Enggak, biar kau ngerti aja dulu deh ayat tadi. Kalau tadi untuk orang Israel, nah kalau untuk orang Indonesia yang mana?
Yaitu contoh kasihi sesamamu manusia. Ya, Anda kan bisa memalukan sekali kau. Kasihi matamu, kasihi. Syarat mengasihi itu enggak sederhana itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Emang kau punya agama? Bukannya Kristen itu bukan agama? Oh, pandai-pandaian kau. Politikus kau rupanya. Asal ngomong kau. Dibilang begitu jangan kau dengar. Itu Israel. Ya tipek setelah itu bunyinya si kitab. Oke teman-teman. Kita pamit dulu ya. Kita istirahat dulu ya, sini sudah jam 2 ya teman-teman. Besok lagi masih ada waktu. Oke. Besok lagi ya. Kita istirahat dulu. Mataku ini udah tinggal 5 watt. Oke. Istirahat kita ya teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi guru-guruku yang ada di sini, para kiai, para ulama, ya aparatur pemerintah, teman-teman kita dari TNI, dari Polri atau dari manapun itu yang ikut nyimak. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Siapanya ini kasih naik 3 kali kau ya. Dinda Nora. Aduh, adekku ini. Kapan ya kau kawin, Dek? Lama kali kau. Udah kutunjukkan kau jodoh, kau pilih lagi yang lain. Ada ku kasih kau umur 32, kau cari yang umur 70-an. Hei, susah kali kau milih laki-laki. Ada ku kirim samamu pegawai Telkomsel. Kau nggak mau. Alasannya tidak akan pernah nemenin aku di rumah, Bang. Kenapa rupanya? Karena kerjanya ternyata staf antar jemput WA. Terus kau pilih apa? Aku maunya yang di Pertamina. Oh, tinggi kali kau punya niat. Apa rumahnya cita-citamu? Aku suka laki-laki yang kuat, Bang. Hah? Maksudmu apa? Aku tengok di tambang. Gol! Aku tengok di tambang minyak itu, Bang. Ada kendaraan-kendaraan besar yang tinggi bannya itu sama seperti aku. Terus aku pingin calon lakiku itu bisa niup bannya ketika kempes. Wele, mana bisa, ndak kawin-kawin lah kau itu. Dikasih jodoh, banyak jodoh, begadang sampai jam segini. Coba udah punya laki, pasti kau udah tidur. Mana ada, nggak ada. Udah aku kasih jodoh gini-gini, udah nikah lah kau cepat. Tak mau, Bang, aku cari orang yang kerja di tambang. Kupikir tambang emas, ternyata bukan, tambang minyak. Dia mau cari tukang tiup ban, mana bisa. Ban mobil itu karetnya aja segini tebalnya nih, belum dalamnya, bisa ditiup, bisa ompong giginya lakimu tuh, habis pipinya niup. Sampai dia terkentut-kentut pun tidak akan pernah masuk anginnya, bannya tebal. Benar-benar lucu kau ini memang kadang-kadang. Ya teman-teman, kita doakan beliau supaya cepat nikah, ketemu jodohnya. Ya, ada laki yang menyayangi dan mencintainya dunia akhirat, supaya dia tidak begadang jam segini. Tahu orang mau gol, tahu orang mau tutup, bonekkan pula tuh orang. Apa nggak lihat dari tadi? Nggak ada berhenti-berhentinya aku bicara. Dari jam 9 loh, sekarang jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, 5 jam loh. 5 jam ini mulut. 5 jam ini mulut ngomong gak ada henti-hentinya. Kalau kamu gak apa-apa, kamu perempuan, kamu kan ahlinya memang.
Itu yang bikin pusing lawan diskusimu itu sebenarnya itu. Ketawamu itu yang bikin pusing lawan diskusimu sebenarnya. Materimu nggak terlalu berat karena materi kita sama-sama, tapi ketawamu itu yang bikin emosi lawan diskusimu sampai dia minta cerai sama istrinya. Kenapa kau minta cerai sama aku? Aku stres sama Nora itu, ngomongnya kayak Mina itu, mulutnya kencang kali. Oh, jangan kau lawan dia. Memang dia begitu, udah dicetak dari sononya. Manrasa ki bang. Kenapa tong? Manrasa ki bang. Sota. Mentang-mentang orang jenis Ponto sebelah. Oke, teman-teman sekalian, Bang Arif, thank you Bang Arif. Sudah ganti hari, ayo absen love orange dan go populer. Mantap Bang Arif ini. Bang Arif ini memang luar biasa. Bang Arif tak ada henti-hentinya mendukung. Ikhlas karena Allah, benar. Kata Bang Arif, aku lakukan ini Bang Suma supaya cepat-cepat punya pendamping, katanya. Giliran Bang Arif juga nih yang menggoda juga nya aku. Sabar Bang Arif, sabar. Sabar, calonku masih kelas 2 SMP. Adeknya. Oke teman-teman sekalian, semua yang nyimak di sini, saya mohon maaf yang ada perbuatan yang kurang berkenan, ada sesuatu yang mungkin menggores hati, khususnya teman-teman muslim yang naik ke atas. Bang semua mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini resiko ya, resiko. Bayangkan 5 jam, 5 jam bukan cuman kalau kayak Dinda Dora, dia biar 3 jam kan cuman diam-diam aja kan. Tapi kan kalau Bang Suma kan harus data, dalil. Dinda Dora kan cuman mulutnya aja kayak mesin ketik peninggalan Majapahit kan gitu. Beda dengan aku. Aku harus tampilkan data, harus sesuaikan data gitu. Maaf ya Dinda Nora, bercanda. Begitu saudara-saudaraku. Jadi saya mohon maaf ketika ada kata yang mungkin membuat teman-teman, aduh Bang Suma kok salah, Bang Suma kok gini. Maafkan aja. Kenapa? Karena orang yang nonton di sini itu sahabat KY bukan hanya satu tipe. Ada anak muda, ada yang suka bergosip, ada yang suka marah sama suaminya. Banyak yang ini yang punya karakter beda-beda. Jadi kalau Bang Suma jangan dituntut harus sesuai dengan abang mau. Bang Suma kau nak boleh begitu. Tidak, karena yang lain mengatakan Bang Suma begitu dong. Kan gitu. Sama Bang, sekali-sekali dong bilang nenekmu kiper. Nah, sementara yang lain bilang, Bang Suma jangan bilang begitu, nenekmu kiper itu nggak sopan. Jadi ya harus adil. Aku mengatakan ini juga kadang juga aku tidak mengatakan gitu. Jadi masing-masing petik hikmah, masing-masing ambil yang sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Buang yang tidak baik. Gitu ya, jangan semuanya ditelan. Jangan semua ditelan, jangan semuanya masukkan ke dalam hati. Begitu teman-teman. Oke. Begitu ya. Saya minta maaf ketika ada kata, ada ucapan yang keliru sekali lagi. Terkhusus kepada saudara saya non muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang mungkin Bang Suma Anda keliru Bang. Ini nggak boleh Anda lakukan. Anda sudah gini-gini. Dan seterusnya, ya saya minta maaf. Saya sebagai seorang muslim, tugas saya hanya memberi peringatan aja, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dan negara saya menjamin, apalagi saya adalah wakil dari yayasan, di mana yayasan saya resmi dari negara, di mana visi misinya bagian daripada cakupan kehadiran yayasan saya adalah untuk edukasi lintas agama, berdiskusi, berdebat lintas agama. Jadi tidak bisa kemudian saudara mengatakan Bang Suma ini merusak tatanan negara. Enggak dong. Negara menjamin setiap pemilihnya untuk menjalankan agama masing-masing. Agama saya seruannya adalah serulah manusia. Nah ini saya adakan sekarang. Masa negara mau membatasi itu? Kan tidak.
Nah, untuk itulah kita ada penasihat-penasihat hukum, ada abang kita Tengku Nasrullah yang senantiasa memberikan petua-petua hukum, memberikan masukan-masukan seperti ini dan seterusnya. Begitu juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, para musisi, para aktor, ada sahabat kita, guru kita Pak Haji Deddy Miswar yang memberikan masukan. Ada juga teman kita dari banyaklah, saya nggak bisa sebutkan sesuatu, yang memberikan pemahaman, memberikan ilmu, ya terupdate, pengetahuan saya terupdate ketika saya diberikan data dari teman-teman saya. Ya, banyak yang membantu saya, memberikan saya materi-materi luar biasa, masya Allah. Sama seperti yang typing di sini, jangan dikira saya tidak belajar dari typingan-typingan yang ada. Saya kalau berdebat, ada yang ngetik di bawah Al-Quran surah ini, langsung saya ingat. Saya membahas gini-gini, ada yang ngetik di dalam kitab Lukas, langsung saya ingat, saya langsung jabarkan. Itulah hebatnya teman-teman kita yang typing ini, masya Allah, luar biasa. Iya, serius, benar. Terkadang saya lupa, error terlalu banyak kan. Jadinya ketika ada pertanyaan, teman-teman di bawah itu yang mengarahkan ke sini arahnya Bang Zuma. Oh, itu pernah aku dengarkan di komalnya Ustaz Yusuf PI, dia jelaskan begini, di komalnya saudara kita Pastor Loading begini dan seterusnya. Akhirnya teman-teman kita itu datang sini itu ngajarin ke kita, menyampaikan ke kita. Akhirnya saya yang tadinya lupa begitu. Oh iya, di dalam kitab Amsal 7 betul. Nah, kan gitu jadinya kan ya. Sekira begitu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman saya non muslim, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya ketika kebenaran yang saya sampaikan itu membuat hati Anda gundah gulana. Paling tidak baca Bible itu, dalami Bible itu. Kalau ada yang salah, ada yang keliru dari Bang Suma, datanglah ke sini, naiklah ke sini. Bang, kamu salah kemarin. Tengoklah tadi saya berdiskusi dengan teman-teman kita, ada yang dari Medan, ada dari banyak. Meskipun saya harus belajar dia orang Medan. Begitu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata, ucapan sekali lagi, dan terima kasih atas semuanya yang mendukung kegiatan saya ini. Insya Allah semua menjadi amal jariah untuk kita semua, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kalian ikut berjuang di medan tempur antara lintas agama, tempur logika antar Islam dan Kristen. Bang semua akan jadi saksi, teman-teman semua jadi saksi, kita semua jadi saksi bahwa kita telah berjuang di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih ingat tadi teman-teman, ada yang mengatakan betul Yesus itu Tuhan yang dilantik, sebab tidak mungkin Tuhan kami dua, sehingga Tuhan Bapa pensiun. Melonjak saya tadi, loncat saya betul-betul mendengarkan ungkapan tadi pertama kali. Hahaha, Tuhan pensiun. Dan lucunya lagi, tunjangannya katanya besar tunjangannya. Tapi kalau ada sesuatu yang Yesus tidak tahu, dia masih pertanyakan kepada Tuhan yang